Ibu mertuaku selalu menampilkan Citra sebagai wanita paling bermoral dan terhormat di dunia. Ia menetapkan puluhan aturan ketat, memaksa saya untuk tinggal di rumah mertua, tak ubahnya seperti seorang biarawati yang sedang menjalani pertapaan. Namun, suatu sore saat saya pulang mendadak untuk mengambil dokumen, saya memergokinya dengan panik menyembunyikan seorang pemuda seumuran putranya ke dalam lemari pakaian kayu jati yang besar. Seketika itu juga saya diam-diam melangkah maju, menggeser gerendal kunci di bagian luar, lalu mengeluarkan ponsel dan menelepon ayah mertua saya. "Ayah, ibu minta ayah pulang sekarang untuk membersihkan lemari. Ada urusan yang sangat penting." Mengapa saya menjerumuskan wanita paling berkuasa di rumah mertua ini ke jalan kehancuran dan kehinaan yang begitu memalukan? Kisah ini dimulai 3 tahun lalu saat saya resmi melangkah masuk menjadi menantu keluarga Wijoyo. Jika orang luar melihat, mereka pasti akan mengatakan saya sangat beruntung. Ayah mertua saya, Bapak Suryo, adalah seorang pensiunan pejabat tinggi yang telah pensiun. Sosok yang selalu berpenampilan serwibawa, serius, dan menganggap citra keluarga lebih penting dari nyawanya sendiri. Ibu mertua saya, Ibu Ratna adalah ketua PKK tingkat kelurahan yang selalu tampil dengan kebaya beludru mewah, kalung mutiara berkilauan, dan senyum penuh welas asih. Suami saya, Budi, adalah seorang insinyur sipil. Ia tampak baik hati dan sopan, tetapi pada kenyataannya hanyalah seorang pria yang lemah, seorang bocah besar yang tidak pernah berani membantah sepatah kata pun di hadapan kekuasaan ibunya, di dalam villa 3 lantai yang megah, di tengah salah satu kawasan perumahan elit di Jakarta Selatan itu. Segalanya diatur dalam tatanan yang begitu sempurna hingga terasa menyesakkan. Di sana perkataan Ibu Ratna adalah titah suci. Sementara saya, seorang manajer pemasaran dengan gaji bulanan mencapai 9 digit, seorang wanita yang mampu membeli mobil sendiri, sebelum menikah justru dianggapnya tak lebih dari seorang pelayan. Sebuah alat untuk mempertahankan citra keluarga terpandang. Saya ingat betul makan malam yang baru saja berlangsung 3 hari lalu, suasana di meja makan begitu hening sampai suara sumpit yang menyentuh mangkuk keramik pun terdengar jelas. Saya baru saja pulang dari bertemu klien, masih mengenakan gaun kantor yang panjangnya melewati lutut dengan kerah berbentuk V yang sangat elegan dan sepenuhnya sopan. Namun begitu Ibu Ratna melihat saya, alisnya langsung mengerut, tatapan tajamnya menyapu saya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Seolah sedang melihat sesuatu yang sangat kotor. Perempuan yang sudah bersuami itu harus tahu diri. Pergi bekerja, bukan pergi pamer busana. Kenapa pakai baju yang begitu terbuka dan menggoda? Keluarga Wijoyo ini adalah keluarga terpandang, punya tradisi dan etika turun-temurun. Kamu melangkah keluar, orang tidak akan menghina kamu, tapi mereka akan menghina keluarga ini yang tidak bisa mendidik menantu. Mulai besok, semua gaun dan blusmu yang berkerah rendah dan berlengan pendek, buang semua untuk ibu. Jangan sampai ibu harus mengatakannya untuk kedua kalinya. Ibumu benar. Menantu di keluarga ini harus berpakaian sopan dan tertutup, berjalan dengan anggun, dan berbicara dengan lembut. Budi, kamu sebagai suami kenapa tidak bisa mengurus istrimu? Membiarkannya berpakaian mencolok seperti itu, nanti klien akan menilai apa? Martabat keluarga ini tidak bisa dinodai oleh seorang perempuan. Baik, Bu. Ayah Laras, ingat Laras akan lebih berhati-hati. Saya menundukkan kepala dan dengan patuh menjawab petuah-petuah kosong itu. Seperti ratusan kali yang telah saya lakukan selama 3 tahun terakhir. Budi duduk di samping saya, matanya terpaku pada mangkuk nasinya, sama sekali tidak mengeluarkan sepatah kata pun untuk membela istrinya. Dia membisu dengan pengecut membiarkan saya dicercah oleh orang tuanya. Saya bersabar bukan karena saya takut atau lemah, melainkan karena saya lahir dari keluarga yang benar-benar terdidik. Orang tua saya selalu mengajarkan saya konsep sabar untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Saya pernah percaya bahwa selama saya berlapang dada, selama saya mengurus segalanya dengan baik dari pengeluaran rumah tangga, urusan internal dan eksternal, hingga merawat mertua dengan uang hasil keringat saya, suatu hari nanti mereka akan menyadari nilai saya, tetapi saya salah. Air menetes bisa melubangi batu, tetapi keserakahan dan kemunafikan manusia tidak akan pernah berubah. Mereka menggunakan moralitas murahan untuk mengikat saya, memaksa saya mendedikasikan seluruh uang dan tenaga saya untuk mereka, sementara diri mereka sendiri busuk dan kotor hingga ke akar-akarnya. Dan kebusukan itu akhirnya tersingkap pada suatu Rabu sore yang disertai badai. Hari itu saya ada rapat yang sangat penting dengan sebuah perusahaan multinasional untuk menandatangani kontrak senilai ratusan miliar rupiah. Menjelang rapat, saat saya membuka tas kerja, saya panik menyadari bahwa saya telah meninggalkan map berisi laporan keuangan asli di meja kerja di kamar tidur. Waktu sangat mepet. Saya tidak bisa meminta asisten rumah tangga untuk mencarikannya karena dokumen itu sangat rahasia. Tidak ada pilihan lain. Saya terpaksa mengemudikan mobil sendiri kembali ke rumah. Saat itu sekitar pukul siang,
Kawasan perumahan itu tenggelam dalam suasana sepi dan gerah khas awal musim hujan. Bapak Suryo punya jadwal bermain catur dengan klub pensiunannya dan baru akan pulang menjelang malam. Budi sedang berada di proyek di pinggir kota dan asisten rumah tangga. Saya tahu sudah diberi izin oleh Ibu Ratna untuk pulang kampung sejak pagi-pagi sekali. Villa itu seharusnya benar-benar kosong atau hanya ada Ibu Ratna yang sedang beristirahat siang. Saya membuka kunci pintu dengan sidik jari. Suara bip terdengar sangat pelan. Begitu melangkah melewati pintu kayu ek yang tebal, perasaan tidak enak yang samar tiba-tiba menyelimuti dada saya. Suasana di dalam begitu hening hingga menakutkan, tetapi ada aroma yang sangat asing menguar di udara. Bukan aroma dupa yang biasa dibakar Bapak Suryo. Juga bukan aroma parfum mawar lembut milik saya. Itu adalah aroma parfum pria murahan. Aroma alkohol menyengat yang biasa ditemukan pada pemuda-pemuda yang suka hura-hura dan bergaya. Alis saya berkerut. Saya membungkuk melihat rak sepatu. Tepat di samping sandal rumah Ibu Ratna, ada sepasang sepatu olahraga pria merek palsu. Solnya masih menempel sedikit tanah liat merah. Saya 100% yakin ini bukan sepatu Budi atau ayah mertua saya. Mereka berdua hanya memakai sepatu kulit berwarna gelap. Jadi sepatu ini milik siapa? Siapa yang masuk ke rumah saat hanya ada ibu mertua di rumah? Saya melepas sepatu hak tinggi saya dengan perlahan. Berjalan tanpa alas kaki di atas lantai marmer yang sejuk. Langkah demi langkah saya menuju tangga yang mengarah ke lantai 2. Jantung saya berdebar kencang di dalam dada. Rasa penasaran bercampur dengan ketakutan yang samar mendorong saya untuk menemukan kebenaran. Ketika saya sampai di ujung tangga lantai 2 di mana kamar tidur orang tua mertua saya berada, serangkaian suara terdengar di telinga saya membuat darah di tubuh saya seolah membeku. Pintu kamar tidur utama sedikit terbuka, tidak tertutup rapat. Dari celah tipis itu, suara tawa manja terdengar. Itu suara Ibu Ratna. Suara yang biasanya melengking dan tajam menghujani kepala saya dengan pelajaran tentang etika wanita, kini terdengar merengek, jenit, dan penuh rayuan. Disertai dengan suara seorang pria asing yang berat, terdengar muda dan penuh dengan nada main-main. Keduanya sedang berbisik dan tertawa di dalam ruangan yang seharusnya menjadi tempat paling sakral bagi Bapak Suryo. Saya menahan napas, menempelkan tubuh ke dinding, perlahan mengintip melalui celah pintu. Pemandangan yang menghantam mata saya nyaris membuat saya muntah. Ibu Ratna, wanita yang selalu siun ceramahi saya tentang kesopanan dan kehormatan kini mengenakan gaun tidur sutra merah tipis, sesuatu yang mungkin disimpannya di dasar lemari dan tidak akan pernah berani dilihat siapapun. Ia sedang melingkarkan lengannya di leher seorang pemuda berusia sekitar 25,26 tahun. Pemuda itu bertelanjang dada, memperlihatkan tato naga di dadanya. Tangan kasarnya sedang membelai punggung ibu mertua tercinta saya. Pemuda itu menyeringai, nada suaranya penuh rengekan. Bu Ratna akhir-akhir ini dingin sekali sama aku. Beberapa hari ini aku butuh uang untuk bayar utang di bank, tapi teleponku tidak diangkat. Ibu mau habis manis sepa dibuang ya? Ibu Ratna mencubit dada pemuda itu dengan gemas. Suaranya begitu manja hingga membuat saya mual. Dasar setan kecil. Mana mungkin ibu melupakanmu. Akhir-akhir ini Pak Suryo sering di rumah dan menantuku itu sangat cerdik. Ibu harus hati-hati. Tenang saja. Kemarin ibu baru saja memaksa menantuku memberikan uang belanja bulanan, ditambah uang yang diberikan Pak Suryo untuk ditabung. Nanti ibu transfer R-juta untuk urusanmu. Sudah cukup kan? Ingat harus nurut ya. Layani ibu dengan baik. R-juta. Telinga saya berdengung. Jumlah uang yang baru saja saya berikan dari bonus proyek saya kepadanya dengan alasan untuk merenovasi makam leluhur di kampung. Ternyata menjadi uang haram untuk membiayai simpanan mudanya. Ternyata uang hasil kerja keras saya yang saya dapatkan dengan begadang digunakan oleh ibu mertua saya untuk memelihara pria lain. Rasa jijik, marah, dan benci naik hingga ke tenggorokan. Saya ingin mendobrak pintu, menyerbu masuk, dan mencabik-cabik pasangan pezina itu. Saya ingin berteriak agar seluruh kompleks perumahan ini tahu wajah asli dari ketua PKK yang terhormat itu. Tapi tepat di saat tangan saya menyentuh gagang pintu, akal sehat saya berhasil menahan. Tidak. Jika saya menyerbu masuk sekarang dan membuat keributan, dia pasti akan berteriak, menyangkal segalanya. Bahkan dengan sifat liciknya, dia akan memfitnah saya sebagai orang yang membawa pria itu ke rumah, lalu menuduh ibu mertua. Bapak Suryo dan Budi pasti akan memihaknya. Saya tidak punya alat perekam apapun di tangan. Semua bukti akan mereka lenyapkan dan pada akhirnya saya akan menjadi penjahat yang diusir dari rumah dengan tangan kosong. Di dunia bisnis, saya adalah seorang wanita yang telah melalui ribuan pertempuran. Saya tahu untuk mengalahkan musuh tidak bisa menggunakan amarah sesaat, tetapi harus menggunakan kepala dingin, memasang perangkap yang sempurna, agar mereka masuk dengan sendirinya, dan tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Tepat saat, saya hendak mundur untuk mengambil ponsel dan merekam diam-diam. Sebuah insiden tak terduga terjadi. Ponsel di tangan saya terpeleset sedikit dan membentur dinding, mengeluarkan suara klak yang kering. Suaranya kecil,
Tetapi di tengah keheningan itu terdengar seperti ledakan. Di dalam kamar, suara tawa manja itu langsung lenyap. Siapa di sana? Suara Ibu Ratna terdengar panik disertai suara selimut yang bergesekan. Saya menahan napas, jantung berdebar seperti jenderang perang. Saya tahu saya sudah ketahuan, tidak bisa menunda sedetik pun lagi. Saya langsung berdiri tegak, berdeham, dan sengaja menciptakan suara langkah kaki yang berat seolah-olah saya baru saja naik dari lantai bawah. Ibu, apa ibu di rumah? Laras pulang sebentar mau ambil dokumen. Saya memanggil dengan suara keras, berusaha menjaga nada suara setenang dan sealami mungkin. Di dalam kamar tidur, serangkaian suara kacau terdengar. Suara langkah kaki panik berlari-larian, suara barang jatuh berdentang, dan suara napas terengah-engah penuh ketakutan. Celaka, menantuku pulang. Kamu sembunyi di lemari pakaian. Cepat, kalau dia lihat, kita semua mati. Suara Ibu Ratna bergetar, mendesis dalam ketakutan yang luar biasa. Lemari mana? Lemari ini sempit sekali, Bu. Si simpanan itu berbisik panik. Masuk saja. Jangan banyak bicara. Diam di dalam sana. Tunggu dia pergi. Nanti ibu buka cepat. Saya mendengar dengan jelas suara derit lemari pakaian kayu jati besar diikuti dengan suara pintu lemari yang dibanting tertutup. Saya menarik napas dalam-dalam, mendorong pintu dan melangkah masuk. Ibu Ratna berdiri di tengah ruangan. Dengan tergesa-gesa, ia telah mengenakan jubah mandi yang menutupi tubuhnya dari leher hingga kaki. Rambutnya acak-acakan, wajahnya memerah dan basah oleh keringat, dadanya naik turun terengah-engah. Melihat saya, ia terlonyak kaget, berusaha memaksakan senyum kaku yang palsu dan menyedihkan. Laras, bukannya kamu bilang sore ini ada rapat penting? Kenapa? Kenapa pulang jam segini? Ia tergagap. Matanya terus-menerus melirik ke arah lemari kayu jati yang tertutup rapat di sudut ruangan. Saya mempertahankan ekspresi dingin, tidak menunjukkan emosi sedikit pun. Saya berjalan melewatinya dengan acuh tak acuh, menuju meja kerja dan mengambil map dokumen saya. Iya, Bu. Laras lupa bawa berkas, jadi harus pulang ambil. Ibu sedang tidur siang ya? Apa Laras membangunkan ibu? Tanya saya. Mata saya melirik tempat tidur yang berantakan. Iya, ibu sedang tidur. Tiba-tiba kamu pulang membuat ibu kaget. Ibu Ratna berkata sambil mengipas-ngipaskan tangannya di depan wajah, berusaha menyembunyikan kegugupannya. Kalau sudah dapat dokumennya, cepat pergi sana nanti telat. Pekerjaan kantor itu penting loh. Ia ingin mengusir saya secepat mungkin. Kelucuan wanita yang selalu berlaga suci ini membuat saya ingin tertawa. Saya mengambil map berbalik badan seolah hendak keluar. Ibu Ratna menghela napas lega, bahunya sedikit turun, tetapi ia tidak tahu bahwa pertunjukan sesungguhnya baru saja akan dimulai. Tepat saat saya berjalan melewati lemari pakaian kayu jati raksasa itu, perabot favorit ayah mertua saya yang dirancang dengan gaya klasik dan memiliki grendel kuningan besar di bagian luar. Saya tiba-tiba berhenti. Saya berbalik cepat. Tangan saya mengulur dengan suara kalaka yang dingin. Saya telah menggeser grendel kuningan itu, mengunci kedua pintu lemari dengan rapat dari luar. Ibu Ratna membelalakan matanya, wajahnya pucat pasi. Ia berlari ke arah saya seperti orang gila, berteriak panik. Laras, apa yang kamu lakukan? Kenapa? Kenapa kamu mengunci lemari pakaian ayah dan ibu? Saya berbalik menatapnya, memberikan senyum yang paling manis dan polos. Tetapi tatapan mata saya setajam silet. Oh, ibu tidak tahu. Tadi pagi Laras nonton berita kriminal. Katanya akhir-akhir ini pencurian di kompleks kita marak sekali. Mereka sering menyelinap masuk rumah siang-siang bersembunyi di lemari, menunggu pemilik rumah pergi lalu menggasak semua uang dan emas. Nah, rumah kita kan banyak barang berharga di lemari ini. Laras harus kunci biar aman. Pintunya dibiarkan terbuka begini. Nanti kalau ada tikus masuk dan menggerogoti barang-barang, ayah kan repot. Saya sengaja menekankan kata tikus. Mata saya menatap tajam ke wajah Ibu Ratna yang semakin pucat. Di dalam lemari, saya mendengar suara gemerisik yang sangat pelan. Si simpanan itu pasti sedang menahan napas sampai sesak. Tidak perlu, nak. Ibu Ratna tergagap sambil melambaikan tangan. Maju hendak membuka grendel. Keamanan di rumah kita bagus sekali. Mana ada maling berani masuk. Lagi pula nanti ibu mau ambil baju untuk rapat PKK. Buka saja untuk ibu. Tepat saat tangannya menyentuh grendel, saya langsung menahannya dengan kuat. Kekuatan tangan saya membuatnya terhenti. Saya mengeluarkan ponsel dari saku, menekan nomor dengan mantap. Ibu, jangan dibuka dulu, kata saya dengan suara dingin. Tadi pagi ayah telepon Laras. Ayah bilang lemari ini sepertinya kena rayap. Papan kayu di dalamnya terasa goyang. Ayah takut beberapa setelanjas kenangan ayah rusak. Ayah berpesan kalau siang ini Laras mampir ke rumah, kunci saja grendelnya lalu telepon ayah untuk pulang dan memeriksa semuanya dari awal sampai akhir. Apa? Ibu Ratna berteriak, suaranya melengking. Ayahmu mau pulang? Tepat pada saat itu, panggilan saya tersambung.
Saya menyalakan loudspeaker dengan volume maksimal. Halo, Laras. Ayah sedang main catur di balai warga. Ada apa menelepon jam segini? Iya ayah, ayah pulang sekarang ya. Pulang ke kamar ayah dan ibu. Ibu bilang lemari pakaian kayu jati ayah rusak parah. Sepertinya ada benda asing atau binatang besar yang masuk ke dalam dan merusak barang-barang. Ibu sedang panik sekali tidak tahu harus bagaimana. Ibu bilang Laras harus telepon ayah untuk pulang membersihkan lemari sekarang juga karena ada urusan yang sangat genting. Ayah cepat pulang nanti semua barang berharga rusak. Saya mengucapkan setiap kata dengan jelas. Suaranya menggema di seluruh kamar tidur yang hening. Ibu Ratna berdiri mematung. Kedua kakinya gemetar hebat, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Wajahnya kini berkerut, berpiling dalam ketakutan yang luar biasa. Tak ubahnya seorang terpidana mati yang sedang mendengarkan vonis. Apa? Lemari jati kesayanganku rusak di rumah itu kerjaannya apa sampai tikus bisa bersarang di dalam? Baiklah, aku pulang sekarang. 15 menit lagi aku sampai. Bilang ibumu jangan sentuh apa-apa. Tut. Panggilan berakhir. Saya tersenyum tipis, menyimpan ponsel ke dalam saku. Saya mundur selangkah, melipat tangan di depan dada sambil menatap ibu mertua saya yang agung perlahan-lahan runtuh. Tuh, kan, Bu, ayah sayang sekali sama ibu. Mendengar ibu panik, ayah langsung meninggalkan permainan caturnya untuk pulang membantu ibu membersihkan lemari. Baiklah, Laras harus pergi rapat. Ibu. Tunggu saja ayah pulang untuk membersihkan tikus di dalam lemari. Ya, saya berbalik melangkah keluar ruangan dengan anggun. Suara sepatu hak tinggi saya beradu dengan lantai marmer dengan penuh kemenangan. Di belakang saya, di dalam kamar tidur mewah itu, udara telah membeku sepenuhnya. Badai dahsyat bernama kehormatan, citra, dan kehinaan sedang menghitung mundur setiap menit untuk menyapu bersih semua kemunafikan di dalam keluarga ini. Permainan saya baru saja dimulai. Saya melangkah keluar dari kamar tidur yang menyesakan itu. Suara sepatu hak tinggi saya beradu ritmis di lantai marmer yang dingin. Namun, saya sama sekali tidak berniat kembali ke kantor untuk melanjutkan rapat. Sebuah drama yang begitu hebat dan mengguncang dunia akan segera mencapai puncaknya. Bagaimana mungkin saya sebagai sutradaranya bisa melewatkannya? Saya langsung turun ke garasi, menyalakan mesin mobil saya, dan mengemudi perlahan keluar dari gerbang utama agar kamera keamanan dan para tetangga, jika ada yang melihat akan mengkonfirmasi bahwa saya telah pergi. Namun begitu melewati tikungan di kompleks perumahan, saya memarkir mobil di sudut yang tersembunyi. Saya mematikan mesin, melepas sepatu hak tinggi, dan menggantinya dengan sepatu datar cadangan yang selalu saya siapkan di bagasi. Dengan diam-diam saya berjalan memutar ke arah pintu belakang villa menggunakan kunci untuk membuka pintu dapur, lalu dengan hati-hati naik ke lantai 2 tepat di sebelah kamar tidur. Orang tua mertua saya ada sebuah ruang baca. Kecil kedua ruangan itu terhubung oleh sebuah balkon sempit yang tertutup kaca membuka sedikit pintu ruang baca berdiri bersembunyi di balik tirai bludru yang tebal menahan napas dan menunggu dari posisi ini. Saya bisa mendengar dengan jelas setiap suara yang berasal dari kamar sebelah. Waktu menunggu selama 15 menit bagi saya berlalu dalam keheningan yang penuh perhitungan. Tetapi bagi Ibu Ratna di kamar sebelah itu pastilah 15 menit di neraka dunia. Saya mendengar suara langkah kaki mondar-mandir tak menentu di lantai kayu. Suara napasnya yang terengah-engah, gumaman kutukan, dan juga suara pintu lemari yang digedor dari dalam oleh simpanan mudanya yang terkurung. Pria itu mungkin sedang sesak napas karena ruang yang sempit dan bau kamper anti ngengat yang khas di dalam lemari kayu jati solid itu. 15 menit kemudian, suara mesin sedan hitam yang familiar milik ayah mertua saya terdengar di luar gerbang. Suara rem berdecit pelan, lalu suara pintu mobil yang ditutup dengan tergesa-gesa. Bapak Suryo sangat menghargai perabotan bergaya klasik yang serasi di villa ini. Lemari kayu jati itu adalah barang yang ia pesan khusus dari pengrajin di Jepara, nilainya mencapai ratusan juta. Mendengar kabar lemari itu dirusak tikus, bagaimana mungkin ia bisa mempertahankan ketenangan seorang pensiunan pejabat yang selalu suka menceramahi tentang etika? Suara langkah kaki Bapak Suryo yang berat dan tergesa-gesa terdengar di tangga. Semakin dekat, pintu kamar tidur utama didorong hingga terbuka, menimbulkan suara brak. Kamu di mana? Lemari jati saya. Kenapa? Rumah ini ada asisten rumah tangga yang membersihkan setiap hari. Bagaimana bisa kamu membiarkan tikus bersarang di dalam lemari pakaian? Hah? Kamu tahu tidak lemari itu saya beli dengan gaji pensiun berapa bulan? Bapak sudah pulang? Tidak ada apa-apa, Pak. Lara salah lihat. Mungkin matanya kabur. Tadi saya sudah periksa dengan teliti. Tidak ada tikus sama sekali. Mungkin hanya suara kayu yang menyusut karena cuaca. Pak, Bapak lanjut saja main caturnya. Urusan sepele di rumah biar saya yang urus. Saya berdiri di balik tirai. Sudut bibir saya terangkat membentuk senyum dingin. Kebohongan Ibu Ratna terlalu kikuk. Nada suaranya bergetar dan terputus-putus. Napasnya terengah-engah. Seorang pria yang penuh curiga dan otoriter seperti Bapak Suryo.
bagaimana mungkin bisa dengan mudah ditipu oleh beberapa kalimat pembelaan yang menyedihkan seperti itu? Kamu sudah gila, Laras itu seorang manajer. Otaknya cerdas dan tajam. Bagaimana bisa kamu bilang dia salah lihat? Omong kosong. Minggir, biar saya periksa sendiri. Kenapa pintu lemarinya digerendel begini? Kuncinya mana? Berikan pada saya, Pak. Saya mohon jangan dibuka. Di dalamnya barang-barang berantakan. Pakaian dalam saya berserakan. Kalau Bapak buka nanti ditertawakan orang, nanti saja saya bersihkan baru Bapak lihat. Jangan dibuka, Pak. Suara dorong-mendorong dan perdebatan mulai terdengar jelas. Saya bisa membayangkan Ibu Ratna dengan putus asa memeluk lengan suaminya, mencoba menggunakan sisa tenaganya untuk mencegah Bapak Suryo mendekati lemari. Namun, semakin ia mencegah, kecurigaan di hati Bapak Suryo semakin membara. Harga diri seorang pria patriark mengizinkannya dihalangi oleh istrinya, apalagi di dalam kamar tidurnya sendiri. Lepaskan saya, ada apa di dalam sini sampai kamu harus menyembunyikannya dengan panik seperti itu? Hah, barang berantakan apanya yang takut ditertawakan? Di rumah ini tidak ada siapa-siapa selain saya dan kamu. Kamu minggir atau kamu menyembunyikan uang simpanan di sini? Saya bilang minggir sekarang sebelum saya marah. Jangan dibuka. Saya mohon, Pak. Pak Suryo, demi pernikahan kita yang sudah puluhan tahun, dengarkan saya sekali ini saja. Jangan buka pintu lemari ini. Suara tamparan yang keras terdengar memecah keheningan. Pasti Bapak Suryo telah menampar wajah Ibu Ratna untuk menyingkirkan penghalangnya yang gila. Suara Ibu Ratna jatuh ke lantai kayu diiringi tangisan pilu. Namun, tidak ada sedikit pun rasa kasihan di dalam diri saya. Hukuman ini sangat pantas untuk apa yang telah ia perbuat pada saya dan pada keluarga ini. Suara logam berderit terdengar. Bapak Suryo sedang berusaha membuka grendel kuningan di luar pintu lemari. Pada saat itu, waktu seolah berhenti. Saya menatap lekat melalui celah tirai. Detak jantung saya berpacu, menunggu saat bom rahasia itu meledak. Klak, grendel kuningan terlepas. Pintu lemari kayu jati yang berat itu terbuka perlahan. Sebuah pemandangan yang mungkin seumur hidupnya tidak akan pernah bisa dihapus oleh Bapak Suryo dari ingatannya. Pemuda bertato itu bertelanjang dada. Hanya mengenakan celana pendek yang melorot, berkeringat deras, wajahnya pucat pasi, sedang meringkuk di sudut lemari. Aroma parfum pria murahan bercampur dengan bau keringat asam dan bau kamper menyengat keluar. Ia begitu panik hingga giginya bergemeletuk, matanya melotot menatap Bapak Suryo. Keheningan yang mematikan menyelimuti seluruh ruangan. Saya bisa mendengar napas terengah-engah penuh ketakutan dari pemuda itu dan napas tertahan dari Bapak Suryo. Seorang pria yang seumur hidupnya bangga akan nama baik keluarga, akan seorang istri yang merupakan ketua PKK teladan, kini melihat dengan mata kepala sendiri seorang pemuda seumuran putranya, telanjang bulat bersembunyi di lemari pakaian istrinya. Kebenaran yang telanjang dan kotor itu bagaikan palu godam yang menghantam langsung kebanggaannya, menghancurkan seluruh topeng keluarga terdidik yang telah ia bangun dengan susah payah selama puluhan tahun. Apa-apaan ini, Ratna? Bajingan ini siapa? Kenapa dia telanjang di dalam lemari pakaian saya? Jelaskan apa yang kamu lakukan di dalam rumah ini? Hah? Pak, dengarkan penjelasan saya. Tidak seperti yang Bapak pikirkan anak ini. Dia tukang ledeng. Dia datang untuk memperbaiki pipa di kamar mandi. Bajunya basah, jadi dia lepas. Tadi Laras pulang mendadak. Dia takut Laras salah paham, jadi dia sembunyi di lemari. Saya bersumpah, Pak, saya tidak melakukan apapun yang salah terhadap Bapak. Sebuah kebohongan yang menyedihkan dan bodoh hingga ke tingkat paling akhir. Memperbaiki pipa, takut pada menantu. Alasan-alasan konyol itu hanya seperti menyiram sember bensin ke dalam api amarah yang berkobar di kepala Bapak Suryo. Seorang pemuda bertelanjang dada dan bertato bersembunyi di lemari pakaian pemilik rumah dan seorang istri mengenakan gaun sutra merah tipis berdiri gemetar di luar. Perlukah penjelasan lebih lanjut? Amarah pria yang diselingkuhi itu meledak. Saya mendengar Bapak Suryo mengaum seperti binatang buas yang terluka. Ia menerjang, menjambak rambut pemuda itu, dan menyeretnya keluar dari lemari. Pemuda yang biasa hidup enak dari memeras itu, kini di hadapan amukan seorang pria yang harga dirinya diinjak-injak sama sekali tidak berdaya. Bapak Suryo melayangkan pukulan bertubi-tubi ke wajah dan dada pemuda itu. Suara buk yang kering terdengar diiringi jeritan kesakitan dari si simpanan. Ia hanya bisa memeluk kepala menahan pukulan, berguling-guling di lantai, mulutnya tak henti memohon ampun. Pada saat yang sama, Ibu Ratna panik dan memeluk kaki Bapak Suryo, menangis meraung-raung, mencoba menyelamatkan simpanan mudanya. Perlindungan bodoh itu semakin membuat Bapak Suryo murka. Ia menendang Ibu Ratna hingga terlempar ke sudut dinding, lalu mengambil tongkat golf logam yang berdiri di sudut ruangan, menghantamkannya tanpa ampun ke lantai, menghancurkan semua benda yang menghalangi jalannya. Suara kaca pecah, suara kayu patah, suara makian kasar terdengar memekakan telinga.
Kamar tidur mewah yang pernah menjadi simbol wibawa dan ketertiban keluarga Wijoyo, kini berubah menjadi medan perang berdarah yang penuh kehinaan. Pemuda itu saat Bapak Suryo sedang memaki Ibu Ratna dengan cepat meraih kemejanya yang terlempar di lantai. Tanpa sempat memakai sepatu, ia melesat keluar kamar seperti anak panah, berlari tunggang-langgang menuruni tangga untuk melarikan diri. Bapak Suryo hendak mengejar, tetapi karena usia dan terlalu emosional, ia terhuyung-huyung memegangi dada kirinya. Napasnya terengah-engah, lalu tersungkur di tepi tempat tidur. Saya berdiri di balik tirai, menyaksikan seluruh tragedi itu dengan kepala dingin dan hati yang telah membatu. Rasa puas menjalar di setiap pembuluh darah saya. Ibu mertua saya yang agung yang selalu menggunakan dalih etika untuk menyiksa saya, kini terbaring tak berdaya di lantai. Rambutnya acak-acakan, pakaiannya kusut, menangis pilu di kaki suaminya yang dipenuhi rasa jijik. Topeng kehormatannya telah terkoyak menjadi serpihan. Mereka selalu bangga akan kehormatan, akan citra. Dan sekarang saya sendiri yang telah merobek citra palsu itu, menelanjangi bau busuk dan amis dari dalam lubuk hati yang mereka sebut keluarga terpandang ini. Namun saya tahu drama ini belum berakhir karena pengecut dan pecundang terbesar dalam cerita ini. Suami saya belum muncul. Suasana di kamar tidur yang hancur itu hanya menyisakan isak tangis Ibu Ratna dan napas berat Bapak Suryo. Saya masih sabar berdiri di balik tirai di ruang baca. Ponsel di tangan saya sudah mengaktifkan mode perekam suara dari awal hingga akhir. Setiap suara hinaan, setiap makian, setiap permohonan, semuanya telah tersimpan dengan sempurna. Sekitar 30 menit kemudian, suara rem mobil yang mendesit di depan gerbang villa memecah keheningan kompleks. Saya mendengar suara langkah kaki berlari dari lantai bawah. Budi telah pulang. Pasti Bapak Suryo yang meneleponnya untuk segera pulang dan menyaksikan kehinaan ibu yang selalu ia puja. Pintu kamar tidur sekali lagi didorong terbuka. Melalui celah tirai, saya melihat Budi berdiri mematung di ambang pintu. Matanya terbelalak ngeri melihat tumpukan barang pecah belah di lantai. Melihat ayahnya yang memegangi dada terengah-engah dan ibunya yang mengenakan gaun tidur sutra merah tergeletak lesu di sudut dinding. Bapak Suryo mengangkat wajahnya, matanya merah menyala, menunjuk lurus ke arah Ibu Ratna. Suaranya mendesis di antara giginya, penuh dengan kebencian dan kehinaan. Lihat, buka matamu lebar-lebar dan lihat apa yang telah dilakukan ibumu yang terhormat dan bermoral itu di rumah ini. Aku pulang dan melihat dengan mata kepalaku sendiri seorang bocah ingusan bertato telanjang bulat di dalam lemari pakaianku. Rumah ini sudah dinodai oleh perempuan jalang ini. Aku hidup sampai setua ini, menjadi pejabat bertahun-tahun. Di akhir hayatku malah ditanduk oleh istri tuaku sendiri. Katakan padaku, di mana lagi aku bisa menaruh wajahku di hadapan orang lain? Hah, Budi. Budi berdiri di sana. Bahunya bergetar hebat, sifat pengecut yang telah mendarah daging membuatnya tidak berani menghadapi kebenaran kotor yang terpampang di depan matanya. Alih-alih menanya ibunya, alih-alih mencari kejelasan, ia memilih untuk berpegang pada kebohongan paling kikuk untuk lari dari kenyataan memalukan yang sedang menghancurkan citra keluarganya. Ibu Ratna, seperti orang tenggelam yang mendapatkan pelampung. Melihat putranya pulang, sikapnya langsung berubah. Dari seorang yang berlutut memohon di kaki suaminya, ia tiba-tiba bangkit, menarik ujung kemeja Budi. Menangis meraung-raung dengan air mata dan ingus bercucuran. Mulai memainkan drama yang paling ia kuasai. Drama seorang korban yang dijebak. Budi, anakku, kamu harus percaya sama ibu. Ibu difitnah, ibu dijebak oleh istrimu itu. Dia si laras itu yang membawa laki-laki brengsek itu ke rumah ini. Tadi siang ibu sedang tidur. Tiba-tiba dia pulang membawa laki-laki bertato itu. Ibu terlalu takut untuk berteriak. Dia yang memaksa laki-laki itu masuk ke lemari lalu menguncinya dari luar untuk memfitnah ibu. Dia sengaja menelepon ayahmu pulang untuk menuduh ibu selingkuh. Anakku, istrimu itu ular berbisa. Dia ingin menghancurkan rumah ini. Dia ingin mengusir ibu dari rumah untuk menguasai harta kita. Nak, mendengar tuduhan keji dan tak tahu malu yang tak terbayangkan itu, saya nyaris tertawa terbahak-bahak di balik tirai. Seorang wanita 60 tahun yang tertangkap basah, mengenakan gaun sutra merah tipis membawa simpanan muda ke kamar tidur suaminya, kini dengan lancar bisa menimpakan semua kesalahan ke kepala menantunya. Kelicikan dan sifat rendahnya benar-benar telah melampaui semua batas moralitas manusia. Namun yang membuat saya paling jijik bukanlah kebohongan Ibu Ratna, melainkan reaksi Budi suami saya, yang telah hidup bersama saya selama 3 tahun. Orang yang tahu betul bahwa saya adalah seorang manajer pemasaran yang selalu sibuk hingga tak punya waktu untuk makan siang bisa dengan mudah diyakinkan oleh skenario konyol dan tidak masuk akal itu. Ia berbalik menatap Bapak Suryo. Nada suaranya yang panik tiba-tiba berubah menjadi upaya untuk menutupi untuk membersihkan dosa ibunya. Dengan segala cara, ia harus melindungi citra palsu keluarga Wijoyo. Budi tidak menggunakan satu kata pun untuk menanyai ibunya tentang gaun tidur sutra merah itu.
Tidak bertanya mengapa ibunya membuka pintu untuk pria asing masuk ke kamar tidur. Juga tidak bertanya mengapa pria itu bertelanjang dada. Ia hanya berpegang teguh pada alasan yang baru saja dilemparkan ibunya. Untuk menjadikan saya kambing hitam yang sempurna bagi kekotoran keluarganya. Saya mendengar dengan jelas Budi berkata kepada Bapak Suryo. Suaranya rendah dan pengecut, berusaha meredam masalah, berharap bisa menutupi semua kebusukan dengan keheningan. Ia menasihati ayahnya untuk tidak membuat keributan, takut didengar tetangga, takut kehilangan muka di klub pensiunannya. Ia menegaskan dengan yakin bahwa ibunya seumur hidup selalu bersih, tidak mungkin melakukan perbuatan tercela seperti itu. Dan semua ini pasti ulah saya. Menantu yang selalu menyimpan dendam, karena dididik dengan keras oleh keluarga suami telah merencanakan pembalasan. Tenggorokan saya tercekat bukan karena sedih, tetapi karena rasa jijik yang telah meluap hingga ke puncak. Saya pernah berpikir meskipun Budi lemah, meskipun ia selalu menuruti ibunya, setidaknya ia masih punya sedikit akal sehat, sedikit kemampuan untuk membedakan benar dan salah. Tetapi hari ini, di hadapan kehormatan keluarga, ia siap menginjak-injak istrinya, siap menjadikan wanita yang telah mengurus segalanya untuknya menjadi penjahat, hanya untuk melindungi topeng kemuliaan palsu ibunya. Cinta, hormat, tanggung jawab suami istri. Semuanya hanyalah sampah yang tidak berharga di rumah ini. Mereka adalah sekawanan serigala lapar, hidup dari kemunafikan, dan siap mencabik-cabik siapa saja yang merusak kepentingan dan citra mereka. Tepat pada saat itu, ponsel di saku saya bergetar. Layar menyala menampilkan nama suami saya. Saya menarik napas dalam-dalam, perlahan mundur, diam-diam keluar dari ruang baca, menyusuri koridor yang gelap, menuruni tangga belakang, dan meninggalkan villa tanpa suara. Sesampainya di mobil yang terparkir di sudut tersembunyi, saya duduk di kursi pengemudi, menutup rapat jendela baru kemudian menggeser layar untuk menjawab panggilan. Halo, aku dengar. Saya berkata dengan suara dingin. Setenang permukaan danau di musim kemarau. Dari seberang telepon, suara Budi menggelegar penuh dengan amarah yang meluap-luap. Tetapi saya tahu betul amarah itu hanyalah kamuflase untuk menutupi rasa pengecut dan hina yang sedang menggerogoti batinnya. Kamu di mana? Cepat pulang sekarang juga. Kamu hebat sekali. Laras, kamu belajar dari mana trik kotor menjebak orang, membawa pria asing ke rumah lalu mengurungnya di lemari untuk memfitnah ibuku selingkuh. Hah, kamu mau menghancurkan rumah ini kan? Kamu pikir keluarga Wijoyo ini pasar yang bisa kamu obrak-abrik sesukamu? Ayahku kena serangan jantung di rumah sekarang. Pulang dan berlutut minta maaf pada mereka sekarang juga. Saya duduk di dalam mobil menatap villa megah keluarga Wijoyo melalui kaca depan. Sudut bibir saya sedikit terangkat, membentuk senyum pahit dan penuh penghinaan. Sifat tak tahu malu manusia memang tidak ada batasnya. Mereka tidak hanya menggigit balik, tetapi juga ingin memaksa saya berlutut meminta maaf atas dosa kotor yang ibu mereka sendiri perbuat. Saya tidak meninggikan suara, tidak berteriak, juga tidak membuang waktu untuk membela diri atau menjelaskan. Bagi orang-orang yang sengaja menutup mata terhadap kebenaran, semua kata-kata tidak ada artinya. Saya menggunakan nada yang paling tenang, paling tajam, menekan setiap kata untuk langsung masuk ke telinga suami saya yang pengecut. Budi, dengarkan baik-baik. Pertama, aku sedang di kantor untuk menyelesaikan kontrak senilai ratusan miliar rupiah, yang sebagian kecilnya setiap bulan kugunakan untuk membiayai keluarga parasitmu itu. Kedua, aku tidak punya waktu luang untuk menyewa pria bayaran sebagai hiburan seperti ibumu. Ketiga, kalau kamu dan ayahmu lebih suka percaya pada drama korban menyedihkan Ibu Ratna, silakan saja saling menghibur diri. Jangan seret aku ke dalam tumpukan sampah keluarga kalian. Saya berhenti sejenak, membiarkan keheningan yang dingin menyelimuti panggilan itu, lalu melancarkan pukulan terakhir yang mematikan. Oh, satu lagi ingatkan ibumu untuk memeriksa apakah simpanan mudanya itu terburu-buru kabur dan meninggalkan sesuatu di rumah. Itu nasihat tulus. Sampai jumpa, tanpa menunggu reaksinya, saya langsung memutus panggilan. Saya bersandar di kursi mobil. Kedua tangan mencengkeram setir begitu erat hingga buku-buku jari saya memutih. Hati saya saat ini tidak lagi memiliki sedikit pun kehangatan untuk keluarga busuk itu. Semua kesabaran, semua pengorbanan selama 3 tahun terakhir telah resmi menjadi abu. Keluarga Wijoyo ingin menggunakan cara keji untuk menjatuhkan saya. Mereka ingin memfitnah saya untuk melindungi nama baik Ibu Ratna yang busuk. Baiklah, sudah saatnya saya menunjukkan kepada mereka. Wanita yang selalu mereka remehkan, menantu yang mereka pikir bisa diinjak-injak sesuka hati akan menjadi orang yang menghancurkan altar martabat palsu mereka dengan tangannya sendiri. Saya melirik layar ponsel di mana file rekaman suara berdurasi lebih dari 30 menit tersimpan. Lengkap dengan semua suara rayuan, semua pengakuan tentang uang ratusan juta yang digunakan Ibu Ratna untuk membiayai simpanannya. Tetapi saya tahu rekaman ini saja tidak cukup untuk menjerumuskan mereka ke dasar jurang. Saya butuh bukti yang tak terbantahkan. Bukti di atas kertas dengan angka-angka transfer yang jelas.
Sudah saatnya saya menelusuri kembali seluruh aliran dana. Pengeluaran-pengeluaran mencurigakan. Tagihan-tagihan hotel yang pasti digunakan Ibu Ratna dengan uang saya dan uang Bapak Suryo. Perburuan sesungguhnya baru saja dimulai dan saya tidak akan membiarkan seorang pun di keluarga itu memiliki kesempatan untuk mengangkat kepala lagi. Duduk di dalam mobil, saya menarik napas dalam-dalam untuk mendapatkan kembali ketenangan mutlak. Badai amarah di dalam hati telah diredam, digantikan oleh logika yang dingin dan tajam. Keluarga Wijoyo berpikir mereka bisa menggunakan fitnah keji untuk memaksa saya berkompromi. Mereka pikir seorang menantu yang patuh akan menelan kepahitan karena takut mendapat nama buruk. Mereka salah. Ketika seorang wanita didorong ke titik terendah, ketika harga diri dan pengorbanannya diinjak-injak tanpa ampun, perlawanannya akan lebih dahsyat dari badai manapun. Hal pertama yang perlu saya lakukan bukanlah pulang ke rumah untuk berdebat atau membela diri. Menghadapi orang-orang tak tahu malu, kata-kata adalah senjata yang paling tidak berguna. Satu-satunya hal yang bisa membungkam mereka, satu-satunya hal yang bisa menelanjangi wajah munafik Ibu Ratna di hadapan Bapak Suryo dan Budi, adalah bukti. Bukti baja yang tak terbantahkan di atas kertas, dengan angka-angka yang akurat hingga rupiah terakhir. Saya menyalakan mobil, tetapi tidak kembali ke kantor. Saya mengemudi lurus ke sebuah kafe yang tenang di sebuah gang kecil di kawasan Kebayoran Baru. Saya memesan secangkir kopi hitam tanpa gula. Rasa pahitnya mengalir ke tenggorokan, membantu pikiran saya menjadi benar-benar jernih. Saya membuka laptop yang saya bawa terhubung ke jaringan aman dan memulai penelusuran. Ibu Ratna selalu bangga menjadi wanita yang cakap, pemegang kunci keuangan keluarga. Setiap bulan selain gaji pensiun Bapak Suryo yang lumayan, ia juga secara teratur menerima uang belanja yang tidak. Dengan alasan harga barang-barang naik, ia harus membeli makanan organik dan suplemen untuk menyehatkan ayah dan Budi. Belum lagi, sesekali ia mengarang berbagai alasan untuk meminta uang tambahan dari saya, entah itu untuk berwisata dengan ibu-ibu PKK. Acara syukuran kerabat di kampung atau merenovasi musola keluarga. Saya bukan orang yang pelit pada keluarga. Saya pikir saya menghasilkan uang dan merawat mertua adalah bagian dari bakti. Tetapi rekaman suara tadi siang telah menampar saya dengan keras. Kemarin ibu baru saja memaksa menantuku memberikan uang belanja bulanan. Ditambah uang yang diberikan Pak Suryo untuk ditabung. Nanti ibu transfer R juta untuk urusanmu. 100 juta? Uang sebanyak itu pasti ditransfer melalui rekening bank. Karena seorang pria bayaran bertato tidak akan repot-repot menerima uang tunai. Dan saya tahu betul kebiasaan Ibu Ratna. Ia tidak mahir teknologi. Semua transaksi perbankan di aplikasi ponsel selalu ia minta tolong pada Budi. Atau ia akan langsung pergi ke counter di cabang Bank Mandiri dekat rumah untuk melakukan transaksi. Namun belakangan ini saya perhatikan ia sering diam-diam menggunakan iPad tua yang sudah tidak dipakai Budi. Beberapa kali saya melewati ruang keluarga dan melihatnya buru-buru menutup layar iPad saat saya muncul. Saya menyeringai. Ibu Ratna, ibu pikir ibu bisa menyembunyikan ini dari menantumu. Seorang ahli pemasaran yang telah menghadapi ratusan trik di dunia bisnis seperti saya, bagaimana mungkin bisa ditipu oleh trik murahan seperti itu? Saya mengambil ponsel dan mengakses aplikasi manajemen perangkat rumah. Dulu saat baru menikah, karena ingin meningkatkan sistem keamanan dan perangkat pintar di villa, saya sendiri yang mengatur seluruh jaringan Wi dan akun Apple ID yang digunakan bersama untuk perangkat hiburan di rumah. iPad tua Budi juga menggunakan akun ini dan hal terbaik dari ekosistem Apple adalah fitur sinkronisasi. Saya masuk ke iCloud di laptop. Jari-jari saya bergerak cepat di atas keyboard. Ketukannya ritmis dan dingin. Hanya butuh kurang dari 10 menit. Seluruh data dari iPad Ibu Ratna muncul di depan mata saya. Galeri foto, riwayat penelusuran web, dan yang terpenting riwayat pesan iMessage dan WhatsApp yang telah ia sinkronkan ke iPad agar lebih mudah mengetik karena matanya sudah rabun. Saya membuka aplikasi WhatsApp, mencari nama-nama yang mencurigakan di kontak. Ibu Ratna tidak menyimpan nama simpanannya sebagai sayang atau cintaku. Ia lebih pintar. Menyimpannya dengan nama Mas Dimas Tukang Ledeng. Sebuah kedok yang sempurna untuk mengelabui Bapak Suryo dan Budi jika mereka tidak sengaja melihat. Tetapi isi pesan di dalamnya mengungkap kebenaran yang begitu menjijikan. Percakapan itu berlangsung selama 6 bulan terakhir. Ratusan pesan rayuan dan godaan kata-kata manis yang Ibu Ratna kirimkan kepada pemuda bernama Dimas itu. Ia terus-menerus mengeluh tentang kekurangan uang untuk bisnis. Utang pada preman. Butuh uang untuk membeli motor baru, butuh uang untuk membeli ponsel mahal. Dan setiap kali seperti itu, Ibu Ratna dengan patuh mentransfer uang. Tangkapan layar bukti transfer berhasil ia kirimkan melalui WhatsApp untuk membuktikan cintanya pada pilot muda itu. Saya menyimpan semua tangkapan layar transaksi tersebut. R juta, R juta, R juta. Dan yang terbaru, tepat pukul 2 siang hari ini, sesaat setelah saya meninggalkan rumah,
Sebuah transaksi senilai 100 juta telah berhasil dilakukan dari rekening Bank Mandiri Ibu Ratna ke rekening atas nama Dimas Prakoso. Total uang yang telah Ibu Ratna habiskan untuk membiayai Dimas selama 6 bulan terakhir mencapai lebih dari 600 juta. Angka yang membuat saya terkejut. 600 juta itu adalah uang hasil keringat saya. Uang hari tua yang telah dikumpulkan Bapak Suryo selama bertahun-tahun dan dipercayakan pada istrinya. Semuanya telah dilemparkan begitu saja untuk ditukar dengan kesenangan sesaat yang kotor. Tapi itu belum cukup. Uang hanyalah sebagian. Untuk menghancurkan sepenuhnya citra Ibu Ketua PKK yang terhormat, saya perlu membuktikan perbuatan asusila fisiknya di luar villa itu. Dimas mungkin bersembunyi di lemari hari ini, tetapi mereka pasti tidak hanya berselingkuh di rumah saat Bapak Suryo pergi. Seorang penjudi seperti Dimas pasti akan menuntut tempat yang lebih mewah. Saya terus mencari di kotak masuk email Ibu Ratna yang telah ia hubungkan dengan akun pemesanan online Agoda untuk mendapatkan poin. Benar saja. Serangkaian email konfirmasi pemesanan hotel muncul. Bukan losmen kumuh, melainkan hotel bintang 4 dan 5 di kawasan Puncak, Bandung dan Bali. Perjalanan yang katanya untuk studi banding PKK, ziarah ke tempat suci, atau liburan akhir pekan sebenarnya adalah perjalanan mesra dengan simpanan mudanya. Saya mengunduh semua faktur elektronik. Di faktur tersebut tertera dengan jelas nama pemesan Ratna Wijoyo, jumlah tamu, 2 orang dewasa, dan layanan tambahan seperti spa dan anggur di kamar. Waktu pemesanan sangat cocok dengan hari-hari saat Ibu Ratna pamit dari rumah dengan alasan yang paling terhormat. Tangan saya sedikit gemetar saat menyimpan setiap file dokumen. Bukan karena takut, tetapi karena rasa jijik yang meluap. Seorang wanita yang setiap hari beribadah, menceramahi tentang etika, mengajarkan menantu untuk berbakti, ternyata bisa diam-diam tidur dengan pemuda seumuran putranya sendiri, menggunakan uang yang diberikan oleh menantu dan suaminya. Kemunafikan itu telah mencapai tingkat yang tidak bisa dibayangkan oleh orang normal. Saya mengatur semua bukti, file rekaman suara dari kamar tidur, tangkapan layar pesan WhatsApp, mutasi rekening transfer, dan faktur hotel. Semuanya disimpan dengan hati-hati dalam folder berpassword di laptop pribadi saya sekaligus dicadangkan ke 3 akun cloud yang berbeda untuk memastikan tidak ada risiko apapun. Setelah semuanya selesai, saya menutup laptop dan menyeruput sisa kopi. Rasa pahitnya tertinggal di lidah, tetapi di dalam hati saya merasakan kelegaan yang aneh. Senjata telah terisi penuh, perangkap telah dipasang. Sekarang saatnya saya menunggu keluarga Wijoyo memainkan sisa drama menyedihkan yang mereka tulis sendiri. Saya mengemudi kembali ke kantor, melanjutkan pekerjaan sore itu dengan sikap paling tenang dan profesional. Tak seorang pun di kantor yang menyadari bahwa manajer wanita mereka yang tangguh baru saja mengalami gempa dahsyat dalam kehidupan pernikahannya. Bagi saya saat ini, pekerjaan dan kemandirian finansial adalah satu-satunya hal yang patut dipikirkan. Perisai terkuat agar saya tidak tumbang. Sekitar pukul 6 sore, ponsel saya bergetar lagi. Kali ini nomor Bapak Suryo. Saya membiarkannya berdering hingga 3 kali sebelum perlahan menjawab. Menjaga suara saya tetap sopan, namun mengandung kedinginan yang tak terlihat. Iya, ayah. Laras dengar suara Bapak Suryo di seberang sana serak lelah, dan seolah menua 10 tahun hanya dalam satu sore. Ia tidak berteriak seperti di rumah, juga tidak tampak percaya pada skenario menantu menjebak yang dibuat-buat oleh Budi dan Ibu Ratna. Bapak Suryo adalah mantan pejabat. Kepekaan dan sifat curiganya tidak memungkinkan ia ditipu semudah putranya yang lemah. Laras, kamu masih di kantor? Kapan pulang? Iya. Ayah. Laras sedang menyelesaikan sedikit pekerjaan. Hari ini ada rapat penting dengan mitra asing untuk finalisasi kontrak besar. Jadi Laras pulang telat. Oh ya? Tadi siang Laras pulang ambil dokumen. Melihat ibu panik bilang ada tikus besar merusak lemari jati ayah. Laras kunci grendelnya lalu telepon ayah pulang. Takut barang-barang rusak. Ayah sudah periksa lemarinya. Apa ada yang rusak? Apa ayah sudah menangkap tikusnya? Saya sengaja menekankan kata tikus. Nada suara saya polos sempurna. Di seberang sana hening sejenak, saya bisa mendengar halaan napas berat Bapak Suryo. Ia sedang berjuang dalam batinnya. Harga diri seorang pria yang diselingkuhi tidak mengizinkannya membuka aib keluarga, terutama di depan menantu yang selalu ia pandang rendah. Namun, kebenaran yang terpampang di depan matanya membuatnya tidak bisa berpura-pura buta. Tidak ada tikus. Lemari itu hanya grendelnya yang seret. Ayah sudah bersihkan. Kamu selesaikan pekerjaanmu lalu pulang cepat untuk istirahat. Suara Bapak Suryo merendah menyiratkan keputusasaan. Soal kejadian tadi siang, jangan terlalu dipikirkan. Ibumu akhir-akhir ini kondisi mentalnya kurang baik, sering berpikir yang tidak-tidak. Nanti kalau kamu pulang, kita bicarakan baik-baik di rumah. Baik, ayah. Ayah istirahat saja. Nanti malam Laras pulang. Saya memutus panggilan. Sudut bibir saya terangkat membentuk senyum dingin.
bicarakan baik-baik di rumah. Keluarga Wijoyo selalu menggunakan alasan itu untuk menutupi semua kebusukan di dalamnya. Bapak Suryo sedang berusaha menyelamatkan sisa citra terakhirnya, ingin menutupi kejadian memalukan ini agar tidak merusak nama baik keluarga. Ia tidak ingin bercerai di usia senja, tidak ingin menjadi bahan tertawaan orang, dan Budi, suami saya juga bersekongkol dengannya untuk menutupi dosa Ibu Ratna. Bahkan dengan keji mencoba menimpakan semua kesalahan pada saya, tetapi mereka lupa satu hal. Pengampunan dan perlindungan mereka tidak membuat Ibu Ratna menjadi lebih baik, melainkan hanya membuat keserakahan dan sifat rendahnya semakin menjadi-jadi. Dan yang terpenting, mereka tidak punya hak untuk memutuskan apa yang harus saya lakukan di dalam kubangan lumpur ini. Saya tidak akan memainkan peran sebagai menantu yang pasrah, dianiaya, difitnah, lalu dengan patuh pulang untuk berbicara baik-baik dan menerima hinaan. Saya akan kembali ke villa itu, tetapi bukan untuk berkompromi. Saya akan kembali untuk menyaksikan kepanikan mereka, untuk menabur ketakutan yang luar biasa di benak Ibu Ratna, dan untuk mempersiapkan serangan balasan berikutnya. Serangan mematikan yang akan membuat keluarga Wijoyo tidak akan pernah bisa mengangkat kepala lagi. Permainan ini, sayalah yang menentukan aturannya. Saya tidak terburu-buru kembali ke villa di kompleks perumahan itu. Setelah menyelesaikan pekerjaan di kantor pukul malam, saya mampir ke sebuah pusat elektronik ternama di kawasan Glodok. Saya perlu membeli beberapa perangkat khusus. Sebagai seorang wanita yang bekerja di bidang pemasaran, saya sangat memahami kekuatan gambar dan suara. Bukti-bukti tertulis seperti mutasi rekening bank atau tagihan hotel adalah senjata ampuh di pengadilan. Namun untuk menghadapi orang-orang licik, pembohong, dan suka berperan sebagai korban seperti keluarga Wijoyo, saya memerlukan bukti hidup yang merekam dengan paling otentik setiap perkataan. Setiap gerak-gerik hina mereka, Anggon Biman, tepat di dalam rumah itu sendiri, saya membeli 3 kamera keamanan tersembunyi berukuran super kecil. Jenis teknologi terbaru yang dapat terhubung langsung ke ponsel melalui jaringan M4G. Merekam suara dan gambar dengan resolusi tinggi bahkan dalam kondisi minim cahaya. Saya memeriksa dengan teliti cara kerjanya, memastikan tidak ada suara bip atau lampu LED yang menyala saat perangkat sedang beroperasi. Sekitar pukul 09.30 malam, mobil saya perlahan memasuki gerbang besi tempat villa keluarga Wijoyo. Taman tampak sunyi, tidak ada suara lantunan. Ayat suci dari radio yang biasa diputar Bapak Suryo di malam hari. Suasana di dalam rumah terasa kental, membawa ketegangan yang menyesakan. Saya masuk ke ruang keluarga dan pemandangan yang menyambut saya sangat suram. Bapak Suryo duduk termenung di kursi berlengan kulit. Matanya kosong menatap kejauhan. Di sebelahnya ada asbak yang penuh dengan puntung rokok. Sesuatu yang sebelumnya sangat ia pantang karena alasan kesehatan. Budi duduk meringkuk di sofa seberang. Kedua tangannya memegangi kepala tampak lelah dan pengecut. Sementara Ibu Ratna tidak terlihat batang hidungnya. Mungkin ia bersembunyi di kamar tidur, tidak berani menunjukkan wajahnya. Melihat saya masuk, Budi mengangkat kepalanya. Matanya memerah karena marah, tetapi di dalamnya terselip kegugupan dan rasa bersalah. Ia ingin menerkam dan memaki saya seperti dalam panggilan telepon sore tadi. Tetapi kehadiran Bapak Suryo yang berwibawa dan diam telah menahannya. Lara sudah pulang. Duduklah. Ayah mau bicara dengan kalian berdua. Iya, Ayah. Ada apa memanggil Laras? Ayah sudah periksa lemari jatinya. Apa ada tikus yang merusak setelan jas Ayah? Saya sengaja mengungkit kembali soal tikus. Nada suara saya begitu santai dan polos hingga membuat Budi menggeretakkan giginya. Saya duduk di kursi kosong. Punggung saya tegak. Sikap tenang, saya sangat kontras dengan kekacauan di wajah kedua pria di depan saya. Bapak Suryo berdeham berusaha mengembalikan wibawanya yang biasa, tetapi suaranya tidak lagi terdengar tegas. Masalah tadi siang Ayah sudah selesaikan. Tidak ada tikus, hanya salah paham saja. Ayah juga sudah memarahi ibumu karena lalai tidak menjaga pintu dengan baik. Ayah tahu tadi siang kamu pulang mendadak dan melihat pemandangan yang tidak enak. Mungkin kamu punya pikiran yang tidak baik tentang ibu. Tapi, Nak, setiap keluarga pasti ada pasang surutnya. Ayah dan ibu sudah hidup bersama puluhan tahun. Ibumu seumur hidupnya telah mengabdi pada rumah ini. Tidak bisa karena satu kesalahan kecil, satu kesalahpahaman, lalu menghapus segalanya. Saya diam mendengarkan kata-kata Bapak Suryo dibungkus dengan manis. Ia menggunakan kata salah paham, kesalahan kecil untuk menggambarkan tindakan istrinya membawa pria muda keranjangnya. Ia berusaha memperkecil skala masalah, ingin mengubah perselingkuhan yang terang-terangan dan kotor menjadi insiden sepele dalam keluarga. Ia sedang melindungi citra keluarga, melindungi martabatnya sendiri, bukan melindungi Ibu Ratna. Ayah sudah bicara terus terang dengan ibumu? Ibumu sudah mengakui kesalahannya? Sudah berjanji akan memutuskan semua hubungan yang tidak pantas di luar, dan akan sepenuhnya mengabdi pada keluarga. Ayah juga sudah melarangnya ikut serta dalam kegiatan-kegiatan arisan yang tidak jelas di luar sana. Ayah harap kamu sebagai menantu tertua bisa berlapang dada dan memaafkan. Masalah ini.
Ayah ingin dikubur selamanya di dalam rumah ini. Sama sekali tidak boleh bocor keluar. Kamu mengerti maksud ayah kan? Ayah benar Laras. Jangan membesar-besarkan masalah. Ibu sudah tahu kesalahannya. Kamu mau apa lagi? Kamu itu posisinya sebagai anak. Melihat orang tua salah seharusnya kamu tutupi. Lindungi nama baik keluarga. Bukan malah pulang menjebak mengunci pintu lemari untuk mempermalukan ibu di depan ayah. Perbuatanmu itu tidak berbakti. Itu adalah niat jahat untuk menghancurkan kebahagiaan keluarga. Saya berbalik menatap Budi. Sifat pengecut pria ini benar-benar tidak ada dasarnya. Ayahnya mencoba menutupi dengan kata-kata bijak. Sementara ia masih keras kepala menyalahkan saya, masih ingin menimpakan kesalahan pada saya untuk menutupi kehinaan ibu yang ia puja. Saya tersenyum tipis. Senyuman yang membuat Bapak Suryo dan Budi merinding. Budi, kamu bilang aku menjebak ibu, kamu bilang aku menghancurkan kebahagiaan keluarga. Kamu sadar tidak apa yang kamu katakan? Tadi siang aku pulang ambil dokumen, tidak sengaja mendengar suara aneh di kamar tidur. Aku mengunci lemari karena takut ada pencuri. Bagaimana aku bisa tahu ibumu menyembunyikan pria telanjang di dalamnya? Atau kamu mau aku membuka pintu lemari, mengundangnya minum teh, lalu bersama ibumu melayaninya? Baru kamu sebut aku menantu yang berbakti. Kamu kurang ajar. Kamu tidak boleh bicara seperti itu tentang ibuku. Bapak Suryo menggebrak meja dengan keras, menghentikan kemarahan palsu putranya. Ia berbalik ke arah saya, matanya menunjukkan kelelahan dan sikap mengalah. Laras, ayah tahu kamu marah. Ayah tahu Budi emosional. Bicaranya sembarangan. Ayah, atas nama ibu dan Budi, minta maaf padamu. Ayah janji mulai sekarang ibumu tidak akan pernah lagi bersikap keras dan menekanmu. Soal manajemen keuangan di rumah, mulai sekarang ayah serahkan padamu. Ayah hanya minta satu hal darimu. Demi citra keluarga ini, demi kehormatan ayah, tolong rahasiakan masalah ini. Ya, nak, melihat sikap merendah dari mantan pejabat yang selalu meremehkan saya mengerti bahwa ia sedang dalam posisi lemah. Ia menggunakan hakli keuangan. Sesuatu yang selalu dibanggakan Ibu Ratna untuk ditukar dengan kebungkaman saya. Bagi wanita biasa, mungkin ini adalah sebuah kemenangan. Menyingkirkan penindasan ibu mertua, memegang kendali keluarga, menjaga pernikahan yang harmonis. Tetapi saya bukan wanita biasa. Saya adalah wanita yang telah dikhianati. Harga dirinya diinjak-injak, difitnah dengan keji. Saya tidak butuh hakli keuangan sayur mayur di dalam keluarga busuk ini. Saya punya karier, punya uang, punya harga diri sendiri. Saya tidak akan menjual kebenaran hanya untuk ditukar dengan kedamaian palsu. Namun, Juan Saranya, Juan saat itu juga. Jika saya bersikap keras sekarang, Bapak Suryo dan Budi akan waspada. Mereka akan mencari cara untuk menghancurkan bukti atau menyembunyikan aset untuk menghadapi saya. Saya butuh waktu untuk menyelesaikan jaring terakhir. Saya perlu memainkan peran yang sempurna. Peran seorang menantu yang tunduk pada wibawa ayah mertua. Seorang wanita yang pasrah demi keharmonisan keluarga. Saya merendahkan suara, menundukkan wajah, menampilkan ekspresi pasrah dan sedih. Kalau ayah sudah berkata begitu, Laras bisa apa? Laras posisinya menantu. Laras selalu berharap keluarga kita rukun dan damai. Kejadian hari ini, Laras anggap tidak pernah melihat apa-apa, tidak pernah mendengar apa-apa. Laras janji pada ayah akan merahasiakan semuanya. Hanya berharap ibu dan Mas Budi mengerti perasaan Laras. Jangan menuduh Laras lagi. Bagus sekali. Ayah tahu kamu anak yang pengertian, tahu aturan. Budi, kamu dengar mulai sekarang. Dilarang keras kamu bicara kasar pada istrimu, dilarang ibumu mempersulit Laras lagi. Keluarga ini mulai sekarang harus hidup dengan benar. Saya mengiyakan dengan patuh lalu meminta izin untuk naik ke kamar beristirahat karena terlalu lelah. Budi mengikuti saya ke kamar. Wajahnya masih kesal tetapi tidak berani berkata apa-apa lagi. Malam itu, ia beralasan bekerja lembur, membawa selimut dan bantal ke ruang kerja untuk tidur terpisah. Hal itu justru membuat saya lega karena saya tidak harus berbagi ranjang dengan seorang pengecut yang membuat saya mual. Keesokan paginya, saat Budi sudah berangkat kerja, lebih awal, dan Bapak Suryo serta Ibu Ratna masih di dalam kamar Ibu Ratna, mungkin masih belum berani menunjukkan wajahnya karena malu. Saya mulai menjalankan rencana pemasangan kamera. Saya dengan lihai memasang 3 kamera tersembunyi super kecil di 3 lokasi strategis. Satu disembunyikan di dalam pot bunga anggrek di ruang keluarga dengan sudut pandang mencakup seluruh area meja tamu dan pintu masuk. Satu disembunyikan di dalam kotak tisu di ruang makan. Dan yang terakhir yang paling penting saya pasang secara rahasia di sudut tersembunyi di rak buku di ruang kerja Bapak Suryo tempat Ibu Ratna sering menyelinap untuk mengambil uang simpanan suaminya. Semua perangkat terhubung dengan stabil ke ponsel saya. Mulai sekarang, setiap kebohongan, setiap konspirasi licik, setiap perhitungan keji keluarga Wijoyo akan disiarkan langsung ke layar ponsel saya.
Mereka pikir mereka sudah membungkam saya dengan kesepakatan diam-diam. Mereka pikir saya akan pasrah menjadi boneka yang penurut. Mereka salah. Drama bisu telah berakhir. Mulai saat ini, saya akan menjadi pemegang kendali seluruh lensa pertunjukan dan saya sangat tidak sabar menunggu saat saya tidak ada. Bagaimana keluarga terpandang ini akan saling mencabik-cabik untuk menutupi tumpukan sampah mereka sendiri? Hari-hari setelah gencatan senjata palsu itu, villa keluarga Wijoyo diselimuti suasana hening yang mencekam. Itu bukan kedamaian, melainkan keheningan sebuah kuburan yang mencoba menyembunyikan bau busuk di dalamnya. Ibu Ratna tampak menarik diri sepenuhnya. Ia tidak lagi berdandan rapi untuk rapat, tidak lagi berteriak-teriak memerintah asisten rumah tangga, dan terutama ia selalu menghindari tatapan mata saya. Setiap kali saya pulang kerja, ia akan diam-diam membereskan piring, makan seadanya, lalu cepat-cepat masuk ke kamar tidur. Bapak Suryo memasang wajah muram dan dingin. Ia mengontrol keuangan dengan lebih ketat, memutus sepenuhnya sumber dana gelap yang biasa dicuri Ibu Ratna. Budi mencoba bersikap normal. Tetapi rasa canggung dan rasa bersalah bukan karena ia merasa salah, tetapi karena keluarganya terlalu memalukan, membuatnya menjadi pendiam. Tetapi saya tahu betul, selubung kedamaian ini tidak akan bertahan lama. Seekor lintah penghisap darah seperti Dimas. Bagaimana mungkin bisa dengan mudah melepaskan tambang emas gemuk seperti Ibu Ratna, terutama ketika ia memegang senjata mematikan? Kehormatan keluarga mantan pejabat Wijoyo. Benar seperti dugaan saya, hanya 5 hari kemudian masalah baru datang. Hari itu Jumat sore, saya sedang duduk di kantor memeriksa rencana pemasaran kuartal keempat ketika ponsel saya bergetar menandakan notifikasi dari aplikasi kamera keamanan di rumah. Fitur deteksi gerakan dan suara tidak wajar telah diaktifkan. Saya buru-buru memakai earphone, membuka aplikasi, dan memilih sudut kamera di ruang keluarga. Di layar, Ibu Ratna sedang duduk meringkuk di sofa. Wajahnya pucat, kedua tangannya gemetar memegangi ponsel. Ia sedang menangis. Isak tangis panik terdengar jelas. Telepon di seberang sana menggunakan loudspeaker dan suara yang keluar tidak lain adalah Dimas. Simpanan bertato yang telanjang di lemari tempo hari. Suara Dimas tidak lagi manja dan merengek seperti sebelumnya, melainkan bernada dingin, mengejek, dan penuh dengan ancaman pemerasan profesional. Bu Ratna, Ibu mau menghindar sampai kapan? Ibu blokir nomorku, aku pinjam nomor lain. Ibu blokir WhatsApp. Aku datang ke rumah sekarang. Ibu pikir setelah suami tuamu memukulku tempo hari, lalu ibu bisa lepas tangan begitu saja. Beberapa tulang rusukku patah dipukulnya. Ibu mau ganti rugi bagaimana? Dimas, ibu mohon lepaskan ibu. Suami ibu sudah tahu. Dia melarang ibu keluar rumah, kartu ATM, uang, semua diambil olehnya. Ibu sekarang tidak punya sepeser pun. Bagaimana bisa memberikan uang padamu? Jangan telepon ibu lagi. Kalau dia tahu, dia bisa membunuh ibu. Saya duduk di depan layar laptop menyeringai. Permohonan Ibu Ratna terdengar sangat menyedihkan. Seorang wanita yang terbiasa hidup mewah, suka bermain cinta murahan, kini harus berlutut memohon pada orang yang pernah ia bayar untuk kesenangan. Karma datang lebih cepat dari yang ia kira. Ibu tidak punya uang. Suara Dimas melengking penuh sindiran. Ibu kanyonya kaya raya di villa miliaran. Menantu manajer, masa bilang tidak punya uang? Ibu bercanda, Bu Ratna, dengarkan baik-baik. Aku tidak peduli ibu dapat uang dari mana, jual emas, perhiasan, atau mencuri dari menantumu, terserah. Batas waktu terakhir lusa jam 5 sore. Ibu harus siapkan R00 juta rupiah tunai transfer ke rekeningku. Anggap saja itu uang tutup mulut. TR00 juta, kamu gila. Di mana aku bisa dapat uang sebanyak itu? Jangan paksa aku ke jalan buntu. Jalan buntu? Ibu belum lihat jalan buntu yang sebenarnya. Dimas tertawa sinis, setiap katanya setajam pisau. Ibu tahu tidak selama 6 bulan ini setiap kali kita bersenang-senang di hotel, aku merekam semuanya dengan sangat hati-hati. Termasuk pesan-pesan ibu merayuku, foto-foto panas yang ibu kirim, semua sudah kusimpan di iCloud. Kalau ibu tidak nurut dan serahkan uangnya, aku bersumpah akan mengirim semua video dan foto itu ke suami tuamu, ke anak insinyurmu, ke menantu manajermu, dan terutama akan kukirim langsung ke kantor PKK tempat ibu jadi ketua. Kita lihat nanti apa kehormatan keluarga Wijoyomu itu masih berharga. Mendengar itu, Ibu Ratna benar-benar hancur. Ponsel di tangannya jatuh ke lantai. Ia merosot dari sofa ke lantai marmer. Kedua tangannya memegangi kepala, meraung-raung putus asa. Ya Tuhan, aku bodoh sekali. Aku celaka. Dia mau memeras aku. Dia mau membunuhku. Pak Suryo, bunuh saja aku. Malu sekali. Saya mematikan layar ponsel, melepas earphone, dan bersandar di kursi kantor. Jantung saya berdetak tenang dan dingin. Dimas benar-benar bidak catur yang brilian yang diberikan Tuhan kepada saya dalam permainan ini. Ia tidak hanya menguras uang Ibu Ratna, tetapi juga menguras sisa akal sehat dan martabat keluarga ini, 300 juta.
Angka yang tidak terlalu besar bagi keluarga Wijoyo, tetapi jumlah yang sangat besar bagi seorang wanita yang keuangannya dikontrol ketat oleh suaminya seperti Ibu Ratna. Apa yang akan ia lakukan untuk mendapatkan 300 juta dalam 2 hari? Meminjam dari teman? Tidak mungkin. Orang yang gengsinya setinggi langit seperti dia tidak akan pernah membuka mulut meminjam uang dengan alasan yang tidak jelas, meminta pada Bapak Suryo. Apalagi Bapak Suryo lebih baik membiarkannya mati daripada mengeluarkan sepeser pun untuk membiayai simpanan yang telah menodai kehormatannya, menjual perhiasan. Semua perhiasannya adalah hadiah dari Bapak Suryo, menjualnya akan ketahuan. Jadi, hanya ada satu cara tersisa. Cara paling hina dan kotor yang biasa dilakukan orang-orang yang terdesak, mencuri, dan target termudah di rumah itu, tempat yang menyimpan uang besar yang bisa ia pikirkan adalah saya, atau lebih tepatnya, rekening tabungan bersama yang atas nama saya dan Budi. Saya tersenyum tipis. Permainan telah memasuki babak baru yang lebih kejam, lebih kotor, dan saya tahu target Ibu Ratna berikutnya tidak lain adalah putra kesayangannya, Budi. Ia akan menggunakan segala cara, segala air mata buaya untuk memaksa Budi mencuri uang saya demi membungkam simpanannya. Saya tertawa, senyum yang pahit. Mari kita lihat. Apakah cinta suci ibu dan anak akan mengalahkan akal sehat atau sifat pengecut Budi akan menggali kuburan untuk pernikahannya yang busuk ini? Saya akan menyiapkan perangkap yang sangat rapat, hanya menunggu mereka masuk dengan sendirinya. Benar seperti dugaan saya. Kepanikan karena diperas telah mengubah Ibu Ratna menjadi binatang buas yang terpojok, siap mencabik-cabik apa saja untuk melindungi jaring kehormatannya yang compang-camping. Dan targetnya tidak lain adalah Budi, putra lemah yang selalu menggunakan bakti sebagai tameng untuk menutupi sifat pengecutnya. Setelah mendengar rekaman pemerasan Dimas melalui kamera keamanan, saya tahu Ibu Ratna akan bertindak cepat. Sabtu sore, saya sengaja memberitahu Budi bahwa saya harus bertemu dengan klien penting di luar kota dan baru akan pulang larut malam. Bapak Suryo ada jadwal rapat dengan paguyuban purnawirawan sejak pagi. Villa besar itu sekali lagi menjadi panggung eksklusif bagi ibu dan anak itu untuk bermain drama. Sekitar pukul 3 sore, notifikasi dari aplikasi kamera yang tersembunyi di ruang kerja Bapak Suryo masuk ke ponsel saya. Saya sedang duduk di sebuah kafe tidak jauh dari rumah dengan tenang membuka laptop, memasang earphone, dan memantau di layar. Ibu Ratna sedang menarik tangan Budi masuk ke ruang kerja Bapak Suryo dengan hati-hati mengunci pintu. Wajahnya pucat pasi, rambutnya acak-acakan, matanya bengkak karena menangis semalaman. Begitu masuk, ia langsung ambruk di kursi, menutupi wajahnya, dan menangis terseduh-seduh. Sebuah pertunjukan tangisan yang menyedihkan dan penuh perhitungan, untuk menyentuh kelemahan putranya. Budi panik, buru-buru menopang ibunya. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran bercampur kejengkelan. Ibu, kenapa lagi? Apa ayah memarahi ibu? Atau si Laras kurang ajar lagi sama ibu? Ibu tenang, ceritakan pada Budi. Budi, anakku, ibu bisa mati. Nak, ibu tidak akan sanggup hidup lagi. Laki-laki itu, si Dimas itu. Aku Budi. Si Dimas itu. Dia menelepon ibu, mengancam ibu, nak. Dia bilang kalau ibu tidak memberinya R00 juta. Dia akan menyebarkan semua foto dan video panas ibu di internet. Dia akan mengirimkannya ke ibu-ibu PKK, ke ayahmu. Dia mau memeras ibu. Dia mau membunuh ibu. Budi tertegun. Pengakuan ibunya bagaikan sember air es yang disiramkan ke wajahnya. Ruangan itu hening, hanya menyisakan isak tangis Ibu Ratna. Kebenaran kotor yang selalu ia coba hindari, yang ia karang untuk menyalahkan saya, kini telah dikonfirmasi oleh mulut ibunya sendiri. Ibu bilang apa? Foto panas. Video. Jadi, jadi ibu benar-benar melakukan perbuatan hina itu dengannya. Ibu, kenapa ibu bisa sebodoh itu? Apa perlakuan ayah selama ini kurang baik? Laras benar bu. Ibu telah mempermalukan keluarga ini. Budi mundur selangkah. Nada suaranya berubah dari khawatir menjadi marah dan kecewa. Ia memegangi kepalanya, tampak tidak bisa menerima kenyataan bahwa ibu yang ia puja ternyata adalah wanita yang begitu hina. Tetapi Ibu Ratna adalah aktris kawakan. Melihat reaksi keras putranya, ia segera mengubah taktik dari korban yang menyedihkan menjadi taktik pukulan psikologis ikatan batin. Ia menerjang, memeluk kaki Budi, menangis lebih pilu. Ibu salah. Ibu tahu ibu berdosa pada ayahmu, pada keluarga ini. Tapi Budi, ibu ini ibumu, ibu yang mengandung dan membesarkanmu. Masa kamu tega melihat ibumu dihancurkan oleh bajingan itu sampai harus gantung diri, nak? Kalau masalah ini terbongkar, ayahmu bisa mati karena syok. Keluarga kita akan hancur. Kerabat dan tetangga akan meludahi wajah kita. Kamu seorang insinyur, bagaimana bisa kamu mengangkat kepala di luar sana nanti, nak? Kata-kata Ibu Ratna tepat mengenai titik lemah Budi, gengsi, dan citra keluarga. Lebih dari siapapun, Budi takut kehilangan muka.
ia lebih baik hidup di tumpukan sampah yang disemprot parfum wangi daripada harus membersihkannya di depan umum. Tapi R00 juta, Budi dapat dari mana? Ayah sudah mengelola semua rekening ibu. Gaji Budi bulan ini juga belum turun. Bagaimana Budi bisa mendapatkan uang sebanyak itu dalam 1-2 hari? Sampai di sini, Ibu Ratna baru mengeluarkan tujuan sebenarnya. Ia menatap Budi, matanya berkilat licik. Nada suaranya menjadi jelas dan kejam. Kamu punya budi, kamu punya uang. Buku tabungan bersama milikmu dan istrimu itu. Lara setiap bulan menabung di sana. Ibu tahu isinya pasti lebih dari 2 miliar. Kamu itu suaminya, kamu punya hak untuk menarik uang. Kamu hanya perlu bawa KTP ke bank, tarik R00 juta dan berikan pada ibu. Setelah masalah ini selesai, ibu akan cari cara untuk menggantinya. Yana. Saya duduk di kafe. Tangan saya mencengkeram gelas begitu erat hingga buku-buku jari saya memutih. Tabungan bersama. Itu adalah uang yang saya dan Budi sepakati untuk ditabung demi persiapan memiliki anak dan masa depan mereka. Lebih dari 80% uang di dalamnya berasal dari kontribusi saya dari bonus proyek. Namun, ibu mertua tercinta saya dengan tak tahu malu bisa menyuruh putranya untuk mencuri uang suci itu demi membayar utang simpanannya. Sifat rendah mereka telah melampaui batas kemanusiaan. Budi tampak ragu, ia tahu betul itu uang saya. Ia tahu betul jika saya tahu konsekuensinya akan sangat mengerikan. Tidak bisa, Bu. Uang itu untuk persiapan punya anak. Laras yang pegang buku tabungan aslinya. Bagaimana Budi bisa menariknya? Lagi pula kalau dia tahu Budi mengambil uang untuk membayar utang ibu pada pria lain, dia akan mengamuk. Dia bisa menuntut Budi ke pengadilan. Ibu tahu sendiri sifatnya bagaimana. Ya Tuhan, kamu lebih takut istri daripada melihat ibumu mati? Hah? Buku aslinya dia simpan di brankas di kamar tidur? Ibu tahu password brankas itu. Nanti ibu ambilkan bukunya. Kamu tinggal ke bank. Bilang saja bukunya hilang. Urus penarikan darurat dengan KTP-mu. Pasti bisa. Kalau dia mengamuk, kenapa? Uang itu harta bersama suami istri. Hukum mana yang melarang suami menarik uang bersama? Paling parah kalian hanya bertengkar. Tapi kalau video itu tersebar, keluarga inilah yang benar-benar akan hancur. Nah, ibu mohon padamu. Ibu berterima kasih padamu. Selamatkan ibu Budi. Saya memejamkan mata. Semuanya sudah terlalu jelas. Sebuah konspirasi pencurian yang terang-terangan, canggih, dan terorganisir yang didalangi oleh orang-orang yang mengaku sebagai keluarga saya. Budi berdiri diam untuk waktu yang lama. Di dalam kepalanya, pasti sedang terjadi pertarungan sengit antara sisa nuraninya dan sifat pengecut serta egoisnya. Dan akhirnya sifat lemahnya yang selalu menempatkan kepentingan keluarga Wijoyo di atas istrinya sendiri telah menang. Baiklah Bu. Ibu ambilkan bukunya. Budi akan ke bank menarik uang, tapi ini terakhir kalinya Budi membereskan masalah ibu. Kalau ada lain kali, ibu tanggung sendiri. Saya mematikan laptop, melepas earphone. Rasa sakit dan marah karena dikhianati sudah tidak ada lagi. Hati saya saat ini benar-benar dingin, setenang permukaan danau es. Budi, kamu pikir kamu bisa dengan mudah mencuri uangku untuk membungkam simpanan ibumu? Kamu pikir aku bodoh membiarkan keluargamu menguras tenaga dan uangku sesuka hati? Saya menyeringai. Senyum seorang pemburu ketika mangsanya telah sepenuhnya masuk ke dalam perangkap paling canggih. Saya segera mengambil ponsel dan menelepon Pak Hartono, seorang pengacara hebat yang juga teman baik ayah saya. Pak Hartono, ini Laras. Tolong siapkan berkas gugatan sekaligus hubungi pihak Bank Mandiri Cabang V. Saya perlu melakukan prosedur pemblokiran aset darurat. Ya, sekarang juga mereka sudah mulai memasukkan tangan mereka ke dalam kotak uang. Permainan kebenaran dan hukuman kini memasuki babak yang paling sengit. Siapapun yang berani menyentuh aset saya dengan tangan kotor, akan membayar harganya dengan kehilangan segalanya. Drama bicara baik-baik di rumah keluarga Wijoyo. Saya akan merobeknya dengan tangan saya sendiri, menelanjanginya di bawah sinar matahari. Layar kamera keamanan menyiarkan langsung adegan Budi dan Ibu Ratna diam-diam membuka brankas di kamar tidur saya. Mereka bertindak cepat dan mahir seperti pencuri profesional, lalu bergegas pergi. Saya duduk di kafe, menyeruput sisa air putih, merasakan dingin menjalar di pembuluh darah. Rasa sakit karena dikhianati telah lenyap, digantikan oleh logika yang tajam dan rencana serangan balik yang sempurna. Saya sama sekali tidak panik. Sejak mengetahui wajah asli keluarga ini, saya tahu hari ini akan datang. Menyimpan buku tabungan asli di brankas hanyalah bagian dari jebakan. Saya tahu Ibu Ratna punya kebiasaan menggeledah barang-barang saya, dan saya juga tahu ia telah diam-diam mengintip kata sandi brankas sejak lama. Saya meletakkan buku itu di sana seperti umpan lezat, menunggu binatang buas yang serakah dan terdesak itu menggigitnya. Tanpa menunda sedetik pun, saya berdiri, membayar, dan langsung menuju mobil. Tujuan saya bukan bank untuk menghentikan Budi, melainkan kantor pengacara Hartono.
Kantor pengacara Hartono terletak di jalan yang tenang, tetapi reputasinya di kalangan hukum tidak diragukan lagi. Ia adalah seorang pria berusia 60-an, tenang, cerdas, dan selalu menjunjung tinggi supremasi hukum. Ia pernah menjadi rekan seperjuangan ayah saya, seseorang yang selalu menganggap saya seperti keponakannya sendiri. Saya masuk ke ruang kerjanya. Wajah saya tidak bisa menyembunyikan keseriusan. "Laras, silakan duduk." "Ada apa menelepon paman dengan tergesa-gesa begini?" Pak Hartono menunjuk ke kursi di seberangnya. Matanya penuh perhatian. "Paman Hartono, saya butuh bantuan paman. Ini menyangkut seluruh aset dan pernikahan saya." Saya langsung ke pokok permasalahan. Saya mengeluarkan laptop dan menyambungkannya ke layar besar di ruang kerjanya. Setiap potongan video, setiap file rekaman, setiap tangkapan layar transaksi saya presentasikan secara berurutan dan jelas, dari Ibu Ratna membawa simpanan ke rumah hingga pemerasan oleh Dimas, dan akhirnya adegan ibu dan anak itu bersekongkol mencuri buku tabungan. Pengacara Hartono duduk diam mendengarkan. Alisnya berkerut. Ia telah menyaksikan banyak kasus keluarga yang rumit, tetapi sifat tak tahu malu dan kebusukan keluarga Wijoyo tetap membuatnya terkejut. "Apa rencanamu, Laras?" tanya Pak Hartono setelah saya selesai. Nada suaranya berubah menjadi profesional. "Saya ingin cerai, Paman, dan saya ingin mereka membayar semua perbuatan mereka. Saya tidak akan membiarkan mereka mengambil sepeser pun dari hasil keringat saya." Tegas saya dengan tatapan mantap. "Keputusanmu sangat tepat. Dengan bukti-bukti ini, kamu pasti akan memenangkan kasus, membuktikan kesalahan fatal ada di pihak suamimu, dan dengan demikian mendapatkan keuntungan dalam pembagian harta." Pak Hartono mengangguk, mulai menganalisis. "Namun, yang mendesak sekarang adalah melindungi uang di rekening tabungan. Budi telah mengambil buku aslinya dan sedang dalam perjalanan ke bank. Jika tidak dicegah tepat waktu, akan sangat sulit untuk mendapatkan kembali uang itu." "Saya sudah mengantisipasinya, Paman." Saya tersenyum percaya diri. Saya telah mengatur batas transaksi dan otentikasi 2 faktor untuk rekening itu. Setiap penarikan tunai di atas 50 juta memerlukan kode OTP yang dikirim ke nomor ponsel pribadi saya. Budi punya buku asli, punya KTP, tetapi tanpa kode OTP, dia tidak akan bisa menarik uang. Pengacara Hartono tertawa, matanya bersinar kagum. "Kamu memang benar-benar putri ayahmu. Persiapannya sangat matang, tapi itu belum cukup. Kita butuh tindakan hukum yang lebih kuat untuk menghentikan semua upaya mereka menyembunyikan aset." Pak Hartono segera menginstruksikan timnya untuk menyiapkan serangkaian dokumen hukum. Pertama, permohonan tindakan darurat sementara untuk memblokir semua rekening bank atas nama bersama saya dan Budi serta rekening pribadi Budi dan Ibu Ratna. Berdasarkan bukti transfer uang Ibu Ratna, kesimpanannya yang merupakan pelanggaran rezim harta bersama dan tindakan Budi mengambil buku tabungan secara diam-diam. Permohonan ini memiliki dasar hukum yang kuat dan akan segera diproses oleh pengadilan. Kedua, ia menugaskan seorang staf hukum untuk menemani saya ke kantor notaris untuk membuat akta resmi dari semua video, rekaman, dan tangkapan layar. Akta ini akan menjadi bukti baja, memastikan legalitas dan keabsahan dokumen elektronik di pengadilan. Ketiga, kami menyiapkan gugatan cerai yang secara eksplisit menuntut pembagian harta dan ganti rugi atas kesalahan Budi yang tidak setia, melanggar kewajiban suami istri, dan menyembunyikan aset. Sementara proses hukum berjalan, ponsel saya terus menerima pesan dari bank. "Kode OTP Anda adalah transaksi penarikan tunai 300.000, sedang menunggu konfirmasi." Budi pasti sedang panik di kantor bank, mencoba memasukkan kode untuk menarik uang, tapi tanpa ponsel saya, semua usahanya sia-sia. Sekitar setengah jam kemudian, ponsel saya berdering. Budi menelepon. Saya melihat layar menyeringai lalu menolak panggilannya. Ia menelepon lagi. Saya tolak lagi, terus berulang puluhan kali. Pasti saat ini ia seperti cacing kepanasan. Ibunya mendesak, simpanannya mengancam, dan bank menolak mencairkan dana. Kebuntu dan kepanikannya adalah hukuman pertama yang saya berikan kepada si pengkhianat. Menjelang sore, semua prosedur hukum dasar telah selesai. Perintah pemblokiran rekening akan dikirim ke bank pada hari Senin pagi. Dan sekarang saya punya urusan penting lainnya. Sebuah drama menunggu untuk saya tutup dan sebuah pesta menunggu untuk saya selenggarakan. Saya berpamitan dengan pengacara Hartono, melangkah keluar kantor dengan mentalitas yang sama sekali baru, bukan lagi menantu yang sabar dan pasrah. Saya sekarang adalah wanita mandiri, percaya diri, dan siap berjuang untuk melindungi hak-hak saya. Akhir pekan ini adalah perayaan ulang tahun ke-65 Bapak Suryo. Sebuah acara yang telah dipersiapkan keluarga Wijoyo selama berbulan-bulan mengundang semua kerabat, teman, dan pejabat lama. Mereka ingin menggunakan pesta ini untuk pamer status, untuk menegaskan reputasi keluarga yang tertib, bahagia, dan harmonis.
Dan saya sebagai menantu tertua ditugaskan untuk menyiapkan video berisi foto-foto keluarga yang hangat untuk diputar di layar besar di tengah pesta. Ibu Ratna telah memberi saya ratusan foto, berpesan agar membuat video yang spektakuler dan mengharukan. Harus tunjukkan pada dunia betapa bahagianya keluarga Wijoyo ini. Betapa berbakti menantunya, katanya dengan bangga. Saya tersenyum. Tentu saja ibu mertua tercinta. Ibu ingin video yang spektakuler dan mengharukan. Ibu ingin menunjukkan pada dunia kebenaran tentang keluarga ini. Saya akan memenuhi permintaan ibu dengan cara yang paling sempurna. Sebuah pesta ulang tahun yang tak terlupakan menanti semua orang. Akhir pekan datang lebih cepat dari yang saya duga. Suasana di villa keluarga Wijoyo beberapa hari terakhir tegang seperti senar. Budi dan Ibu Ratna setelah gagal menarik uang dari tabungan tampaknya jatuh ke dalam kepanikan tersembunyi. Budi terus menghindari tatapan saya, mencari alasan pulang telat atau mengunci diri di ruang kerja. Sementara Ibu Ratna, ia berusaha bersikap normal, tetapi mata yang cekung dan gerakan gelisah setiap kali telepon, berdering mengkhianati ketakutan luar biasa yang menggerogotinya. Dimas pasti masih terus menerornya, mengancam akan membongkar segalanya jika tidak menerima uang. Saya tidak tahu cara apa yang ia gunakan untuk menunda. Mungkin berjanji akan membayar setelah pesta ulang tahun atau menggadaikan perhiasan berharga. Apapun itu, saya tahu ia sedang berdiri di tepi jurang, hanya menunggu sedikit dorongan untuk jatuh. Namun, hari ini adalah hari besar Bapak Suryo, pesta ulang tahun ke-65 yang diadakan di salah satu restoran paling mewah di kota. Hampir 200 tamu undangan termasuk kerabat dari kampung, teman-teman seperjuangan lama, rekan kerja Bapak Suryo, dan para pejabat lokal yang sering didekati Ibu Ratna. Keluarga Wijoyo tampil dengan pakaian paling megah. Bapak Suryo mengenakan setelan jas yang disetrika rapi, lencana tersemat di dada, wajahnya berseri-seri, terus-menerus menjabat tangan tamu. Ia hidup dalam ilusi kesuksesan dan penghormatan yang diberikan orang-orang pada keluarganya. Ibu Ratna mengenakan kebaya beludru merah marun yang dihiasi manik-manik. Riasannya tebal untuk menutupi wajah kuyu. Ia sibuk berkeliling meja, tersenyum dan berbicara dengan riang, memainkan peran sebagai istri yang cakap, ibu yang penyayang, dan nyonya rumah yang bahagia. Siapapun yang melihat pasti akan memuji betapa beruntungnya Bapak Suryo memiliki istri yang sempurna. Budi mengenakan setelan abu-abu, mengikuti di belakang orang tuanya, mengangguk menyapa secara mekanis. Ia mencoba berakting sebagai putra yang sukses dan berbakti, tetapi senyum kaku dan mata kosongnya mengkhianati kekosongan dan kepengecutan di dalam dirinya. Sementara saya memilih gaun sutra biru navy yang elegan. Rambut disanggul rapi. Saya memainkan peran sebagai menantu yang patuh. Berdiri di samping Budi, tersenyum menyambut tamu, mendengarkan pujian-pujian kosong tentang keluarga teladan. Laras, kamu semakin cantik saja, sudah jadi manajer, tapi masih bisa mengurus keluarga mertua dengan baik. Bapak dan Ibu Suryo beruntung sekali. Seorang paman dari pihak Budi menepuk bahu saya hanya tersenyum tipis. Paman bisa saja, keluarga yang rukun adalah yang terpenting di luar, saya berakting sama baiknya dengan mereka. Tapi di dalam saya merasa mual dengan kemunafikan keluarga ini. Mereka sedang membangun istana pasir menggunakan cat berkilauan untuk menutupi kebusukan di dalamnya. Dan saya yang memegang palu godam, hanya menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan bangunan palsu itu. Acara dimulai dengan pidato panjang dari Bapak Suryo mengenang masa lalu, berterima kasih pada keluarga dan teman. Lalu ada pertunjukan seni dari ibu-ibu PKK pimpinan Ibu Ratna. Seluruh ruangan dipenuhi tepuk tangan dan tawa. Saya diam-diam mundur ke belakang panggung di mana sistem suara dan pencahayaan berada. Teknisi yang telah saya beri uang kopi yang cukup besar sebelumnya mengangguk memberi isyarat bahwa semuanya sudah siap. USB berisi video. Ucapan selamat ulang tahun yang spesial telah terpasang di komputer, terhubung langsung ke layar LED raksasa di belakang panggung. Sekarang marilah kita saksikan bersama di layar momen-momen tak terlupakan potret kehangatan dan kebahagiaan keluarga Bapak Suryo sebagai hadiah kecil dari anak dan cucu di hari yang berbahagia ini. Suara MC terdengar meriah. Bapak Suryo, Ibu Ratna, dan Budi naik ke panggung kehormatan, berdiri berjajar. Wajah mereka berseri-seri menunggu tepuk tangan. Ibu Ratna bahkan menoleh ke arah saya, tersenyum dan mengangguk. Senyum yang ia pikir menunjukkan kekuasaan dan kendalinya atas menantunya yang patuh. Lampu di ruangan meredup, sorotan terpusat pada layar LED. Beberapa detik pertama, video berjalan sesuai skenario yang telah disetujui Ibu Ratna. Foto-foto lama dari masa pernikahan mereka. Foto Budi saat kecil, foto keluarga berlibur diiringi musik yang lembut. Bapak Suryo tersenyum puas. Sesekali menyeka air mata haru palsu, para tamu di bawah berbisik memuji. Namun, musik lembut itu tiba-tiba terputus oleh suara statis yang memekakkan telinga.
Layar LED menjadi hitam sejenak sebelum menyala kembali dengan gambar yang sama sekali berbeda. Bukan foto keluarga bahagia, melainkan tangkapan layar percakapan WhatsApp. Sayang, besok Pak Suryo main catur seharian. Laras juga kerja datang ke wilayah. Aku kangen banget. Oke sayang, tapi bulan ini aku lagi bokek. Bantu rep juta dong buat urusan. Gampang. Besok layani aku dengan baik, nanti aku transfer. Seluruh ruangan yang besar itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Ratusan orang dari tamu, kerabat, hingga staf restoran semua terenganga dengan mata terbelalak menatap layar. Bisik-bisik mulai terdengar seperti sarang lebah yang pecah. Apa itu? Pesan siapa? Kenapa bisa muncul di sini? Di atas panggung, senyum Bapak Suryo membeku. Ia melepas kacamatanya, menyipitkan mata melihat tulisan besar di layar. Wajahnya berubah dari merah menjadi pucat pasi. Budi terenganga dan mundur selangkah. Matanya panik mencari saya. Tapi reaksi paling mengerikan datang dari Ibu Ratna. Ia berdiri mematung, kakinya gemetar, tas tangannya jatuh ke lantai. Wajahnya berkerut, keringat bercucuran. Matanya melotot menatap pesan yang pernah ia ketik sendiri untuk Dimas. Matikan, matikan sekarang juga. Siapa yang memutar video brengsek ini? Matikan. Ibu Ratna meraung-raung berlari ke arah belakang panggung, tetapi kakinya yang gemetar membuatnya tersandung dan jatuh tersungkur di atas panggung. Tapi video tidak berhenti. Ia terus beralih ke gambar yang lebih hidup, lebih kejam. Ada bukti mutasi rekening, transfer uang R juta dari rekening atas nama Ratna Wijoyo ke rekening Dimas Prakoso dengan keterangan transfer yang mesum, hadiah dari Ibu Ratna untuk Dimas beli motor, bonus untuk semalam. Lalu ada tagihan hotel bintang 4 dan 5 di Puncak dan Bali atas nama pemesan Ratna Wijoyo. Waktunya cocok dengan perjalanan dinas PKK-nya. Dan puncaknya adalah rekaman dari kamera keamanan di ruang keluarga. Video Ibu Ratna meringkuk di sofa, menangis memohon pada Dimas agar tidak menyebarkan foto panasnya. Dan percakapan hina antara dia dan Budi saat ia menyuruh putranya mencuri uang tabungan istrinya untuk membayar simpanannya. Budi, kamu punya hak untuk menarik uang. Kamu hanya perlu bawa KTP ke bank, tarik 300 juta dan berikan pada ibu. Kalau dia mengamuk, kenapa? Uang itu harta bersama suami istri. Hukum mana yang melarang suami menarik uang bersama? Suara tajam dan tak tahu malu Ibu Ratna menggema di seluruh ruangan, menghancurkan semua ilusi dan pujian tentang ibu mertua teladan dan keluarga terpandang. Ruangan itu meledak, suara cemohan, makian, dan tatapan jijik diarahkan pada 3 orang di atas panggung. Kerabat yang tadinya memuji kini berlomba-lomba mengeluarkan ponsel untuk merekam sambil menggelengkan kepala. Bapak Suryo, pria yang selalu menempatkan citra di atas segalanya, kini berdiri di tengah panggung memegangi dada kirinya. Napasnya tersengal-sengal. Ia menatap istrinya yang telah ia nikahi puluhan tahun, menatap putranya yang lemah dan pengecut, lalu menatap ratusan mata menghina dari orang-orang yang ia kenal. Rasa malu dan hina yang luar biasa membuatnya tak sanggup bertahan. Ia terhuyung mundur, lalu jatuh pingsan di atas panggung. Jeritan, panggilan ambulans, dan tangisan Ibu Ratna bercampur aduk menciptakan kekacauan yang tragis. Saya berdiri dalam kegelapan di belakang panggung, melipat tangan di dada, menyaksikan keruntuhan total keluarga Wijoyo dengan ketenangan yang aneh. Drama telah berakhir. Palu Godam telah dijatuhkan. Menghancurkan istana palsu yang mereka bangun. Mereka ingin kehormatan. Saya beri mereka kehinaan di depan umum. Mereka ingin uang. Saya akan beri mereka kebangkrutan dan proses hukum yang menanti. Permainan ini, pemenang satu-satunya hanyalah saya. Suasana restoran mewah itu kini tak ubahnya seperti pasar yang rusuh. Suara hiruk-pikuk, teriakan memanggil ambulans, piring pecah bercampur dengan tangisan pilu. Ibu Ratna menciptakan pemandangan yang kacau balau. Ibu Ratna, wanita berkuasa yang selalu angkuh, kini merangkak di lantai panggung. Ia memeluk erat Bapak Suryo yang pingsan. Wajahnya luntur oleh riasan dan air mata tak henti-hentinya meraung. Pak Suryo, bangun. Tolong suami saya. Tetapi yang membalas teriakannya hanyalah tatapan dingin dan jijik dari para tamu. Ibu-ibu PKK yang dulu selalu menjilatnya kini berkumpul di sudut menunjuk-nunjuk dan berbisik. Ya ampun. Tidak sangka Bu Ratna seperti itu. Sudah tua masih saja berbuat mesum, membawa uang suami dan anak untuk membiayai laki-laki lain, benar-benar mencoreng nama baik PKK. Besok saya harus membuat mosi tidak percaya untuk melengsarkannya dari jabatan ketua. Kerabat dari kampung menggelengkan kepala. Ada yang bahkan memaki dengan suara keras, memalukan, aib keluarga. Pak Suryo seumur hidupnya bersih, di akhir hayat malah dipermalukan oleh istri jalangnya. Budi, suami saya berdiri kaku di tengah panggung. Wajahnya pucat seperti mayat. Ia tidak menangis, juga tidak berlari menolong ayahnya. Ia sepertinya telah dilumpuhkan oleh rasa malu dan takut.
Ketika video yang menampilkan dirinya setuju dengan rencana mencuri uang tabungan istri diputar, ia tahu citra pria sukses dan suami yang baik telah hancur lebur. Budi, kamu masih berdiri di situ. Cepat panggil ambulans. Tolong ayahmu. Ibu Ratna meraung menampar kaki Budi. Budi tersentak dengan panik mengeluarkan ponsel. Tangannya gemetar hingga ponsel mahalnya jatuh ke lantai. Di tengah kekacauan itu, saya perlahan melangkah keluar dari kegelapan belakang panggung, maju ke depan. Langkah saya tenang dan mantap. Suara sepatu hak tinggi saya beradu ritmis dengan lantai kayu, terdengar jelas di antara kebisingan. Saya tidak tampak panik atau sedih. Sikap tenang dan dingin saya menjadi kontras dengan pemandangan tragis keluarga Wijoyo. Semua mata di ruangan itu perlahan tertuju pada saya, bisik-bisik mereda lalu hening. Mereka menatap saya dengan rasa penasaran, kasihan dan sedikit ketakutan. Mereka sadar dalang di balik ucapan selamat ulang tahun yang mengguncang ini yang telah melancarkan pukulan mematikan pada keluarga Wijoyo, tidak lain adalah menantunya yang tampak patuh dan pasrah ini. Saya mendekati Budi, tatapan setajam pisau menyapu wajah pucatnya. Saya membungkuk, memungut ponselnya dan memberikannya kembali. Suara saya lembut namun sedingin es. Panggil ambulans. Ayahmu butuh dokter, bukan kepengecutanmu. Budi menerima ponsel itu. Bibirnya bergetar tak bisa berkata-kata. Ia buru-buru menekan 115 mundur ke belakang seolah ingin lari dari tatapan saya. Ibu Ratna menatap saya. Matanya memerah penuh kebencian. Ia kehilangan akal sehat. Menerjang hendak mencakar saya. Mulutnya meneriakkan kutukan paling keji. Kamu perempuan jalang, ular berbisa. Kamu menjebakku. Kamu menghancurkan keluarga ini. Aku akan membunuhmu. Saya tidak mundur juga tidak menghindar. Saya hanya dengan dingin menepis tangannya. Tepisan yang tidak terlalu kuat, tetapi cukup untuk membuat wanita yang kelelahan karena panik itu jatuh tersungkur. Ibu Ratna, kata saya, volume suara saya cukup untuk didengar orang-orang di dekatnya. Saya tidak menjebak ibu. Saya hanya mengungkap kebenaran pesan-pesan itu, bukti transfer itu, tagihan hotel itu, adakah yang palsu? Pemuda bertato bernama Dimas itu, apa saya yang memasukkannya ke dalam lemari ibu? Ibu sendiri yang menodai wajah ibu, menghancurkan keluarga ini. Sekarang mau menyalahkan saya? Saya berhenti sejenak. Melirik ke sekeliling ruangan, lalu melanjutkan dengan suara lantang dan tajam. Para hadirin di sini adalah orang-orang terpelajar dan terhormat. Coba lihat. Inilah keluarga terpandang yang selalu kalian kagumi. Seorang ibu mertua yang menceramahi tentang moral, tetapi mengambil uang menantu dan suaminya untuk membiayai pria muda. Seorang suami pengecut yang menuruti ibunya untuk mencuri uang tabungan persalinan istrinya demi membayar utang simpanan ibunya. Saya tanya pada Anda semua, jika Anda berada di posisi saya, apakah Anda bisa terus hidup di neraka palsu ini? Kata-kata saya seperti jarum yang menusuk hati para hadirin. Mereka mengangguk-angguk dan berbisik setuju. Tatapan mereka pada Ibu Ratna dan Budi kini hanya berisi penghinaan dan kejijikan. Kamu mau membunuh kami? Ibu Ratna meraung memukul-mukul lantai. Saya tidak membunuh siapapun. Saya hanya membela diri. Jawab saya dingin. Ibu pikir ibu bisa menggunakan status sebagai ibu mertua untuk menginjak-injak dan memeras saya selamanya. Ibu pikir putra lemah. Ibu bisa dengan mudah mencuri uang saya tanpa harus membayar harganya. Kalian salah. Saya bisa bersabar, tapi kesabaran saya ada batasnya. Dan ketika batas itu dilanggar, kalian harus menanggung akibatnya. Saat itu, sirine ambulans meraung di luar restoran. Petugas medis bergegas masuk, menempatkan Bapak Suryo di atas tandu, dan segera membawanya keluar. Ibu Ratna dan Budi buru-buru mengikuti, meninggalkan kekacauan dan ratusan tatapan sinis. Sebelum Budi keluar pintu, saya memanggilnya. Budi, pastikan ponselmu aktif. Senin pagi, pengacara saya akan mengirimkan surat panggilan sidang cerai dan dokumen hukum terkait ke kantormu. Jangan coba-coba lari karena kamu tidak punya jalan keluar lagi. Budi berhenti menoleh ke arah saya. Matanya menunjukkan keputusasaan dan ketakutan. Ia tahu apa yang saya katakan bukan gertakan. Pertarungan ini telah ia kalahkan dengan telak, kehilangan keluarga, kehormatan, dan sebentar lagi kariernya. Ia berbalik pergi dengan lesu. Langkahnya berat seolah terikat rantai. Saya berdiri di tengah ruangan, menghadap para tamu yang masih terpanah. Saya sedikit membungkuk, memberikan senyum sopan, namun penuh kebanggaan. Mohon maaf telah mengganggu pesta Anda. Semua biaya pesta hari ini telah saya lunasi. Silakan lanjutkan makan malam Anda. Saya permisi. Saya berbalik pergi. Suara sepatu hak tinggi saya kembali beradu ritmis di lantai marmer. Tapi kali ini bukan lagi langkah berat menahan beban seperti saat pertama kali masuk ke villa keluarga Wijoyo. Ini adalah langkah pembebasan dari seorang wanita yang telah menghancurkan sangkar yang mengurungnya untuk terbang menuju cahaya. Sesampainya di mobil, saya menelepon pengacara Hartono. Paman Hartono, drama sudah berakhir.
Reaksi mereka persis seperti yang kita duga. Bapak Suryo masuk rumah sakit. Ibu Ratna dan Budi dalam keadaan panik berat. Kehormatan keluarga Wijoyo telah hancur total. Kerja bagus, Laras. Paman sudah menyuruh orang memantau pergerakan di bank. Perintah pemblokiran sudah efektif. Besok kita akan secara resmi mengajukan gugatan cerai dan menuntut kasus penggelapan aset oleh Ibu Ratna. Suara pengacara Hartono terdengar tenang dan percaya diri. Iya, Paman, tapi itu belum cukup. Saya menyipitkan mata melihat lalu lintas yang padat. Rencana lain terbentuk di kepala saya. Saya ingin menarik seluruh modal investasi dari perusahaan konstruksi milik Budi. Tanpa modal dari saya dan dengan reputasi buruk saat ini, perusahaan itu akan bangkrut dalam sebulan. Saya ingin mereka merasakan kehilangan segalanya dari kehormatan hingga uang. Anakku, terkadang hukuman paling kejam bukanlah pukulan, melainkan merampas apa yang selalu musuh kita anggap miliknya. Paman mendukung keputusanmu. Senin pagi kita akan laksanakan. Saya menutup telepon, bersandar di kursi mobil, memejamkan mata. Perasaan lega dan damai yang aneh menyebar ke seluruh tubuh. Saya telah menyelesaikan separuh perjalanan. Sisanya adalah prosedur hukum yang dingin dan tegas. Saya tidak akan memberikan keluarga Wijoyo kesempatan sedikit pun untuk bangkit. Mereka yang menabur angin pasti akan menuai badai, dan badai yang saya ciptakan akan menyapu bersih semua kebohongan dan kotoran dalam hidup mereka. Senin pagi, Jakarta diguyur hujan deras, seolah membersihkan semua kegerahan hari-hari sebelumnya. Berbeda dengan hiruk-pikuk di rumah sakit tempat Bapak Suryo dirawat atau kepanikan di villa keluarga Wijoyo, suasana di ruang kerja saya di kantor terasa tenang dan hikmat, dipenuhi aroma kopi yang familiar. Saya mengenakan setelan kerja abu-abu. Rambut disanggur rapi, bibir dipoles lipstik merah tua. Setiap detail pada diri saya memancarkan aura dingin, tajam, dan tak tersentuh. Hari ini bukan lagi hari air mata, keluhan, atau intrik tersembunyi. Hari ini adalah hari hukum. Angka-angka keuangan yang transparan dan penghakiman. Tepat pukul 09.00 pagi, pintu kaca ruang kerja saya didorong kasar. Budi muncul. Citra pria parlente dan berwibawa sebagai direktur perusahaan konstruksi kini lenyap total. Budi masih mengenakan pakaian kumal dari pesta semalam. Matanya merah dan cekung karena tidak tidur. Janggutnya tidak tercukur dan bau badannya yang bercampur bau rumah sakit menciptakan kesan yang sangat menyedihkan. Ia tidak datang sendiri. Di belakangnya ada seorang pengacara asing yang tampak gugup. Saya tidak berdiri menyambutnya. Saya duduk tenang di kursi kulit saya. Kedua tangan terjalin di atas meja kaca. Tatapan setajam silet menyapu wajah pucat pria yang masih berstatus suami saya. Di seberang pengacara Hartono, kuasa hukum saya sudah duduk. Di depannya ada setumpuk berkas tebal yang disegel. Laras, apa-apaan ini? Ayah baru saja melewati masa kritis. Ibu syok dan harus diinfus di rumah. Kamu tidak menjenguk, malah memanggilku ke kantor untuk apa? Sampai kapan kamu mau menghancurkan keluarga ini? Duduklah. Hari ini aku memanggilmu bukan untuk memainkan drama keluarga berbakti. Kita di sini untuk menyelesaikan konsekuensi dari keserakahan dan perbuatan hina ibumu dan dirimu. Pak Hartono, silakan dimulai. Selamat pagi, Pak Budi. Saya adalah kuasa hukum yang diberi wewenang penuh oleh Ibu Larasati. Di hadapan Anda ada 2 set berkas. Pertama, gugatan cerai sepihak. Dalam gugatan ini, kami telah menyatakan dengan jelas bahwa kesalahan sepenuhnya ada di pihak Anda. Karena pelanggaran serius terhadap kewajiban suami, yaitu bersekongkol dengan Ibu Ratna, untuk menggelapkan dan mencuri harta bersama, serta menoleransi gaya hidup amoral ibu kandung Anda, yang secara serius merusak mental dan kehormatan klien saya. Cerai. Kamu sudah gila, Laras. Hanya karena kesalahpahaman ibu kamu minta cerai. Kamu pikir cerai itu mudah? Harta ini milik bersama perusahaan konstruksi PT Cipta Jaya itu hasil jerih payahku. Jangan harap kamu bisa keluar dari rumah ini dengan membawa speser pun. Budi, kamu masih berhalusinasi tentang kemampuanmu. Kamu pikir PT Cipta Jaya bisa bertahan sampai hari ini karena jabatan direkturmu yang hanya nama itu. Pak Hartono, tolong tunjukkan laporan keuangannya. Pak Budi, silakan buka berkas kedua. Ini adalah laporan keuangan rinci selama 3 tahun terakhir. Saat Anda memulai bisnis dan gagal terlilit utang, Ibu Larasatilah yang menggunakan aset pribadinya sebelum menikah untuk menyuntikkan dana ke PT Cipta Jaya. Total 15 miliar dalam bentuk perjanjian investasi yang berarti ia memegang 75% saham real perusahaan. Semua proyek besar yang didapat perusahaan Anda dalam 2 tahun terakhir berasal dari jaringan relasi yang diperkenalkan dan dijamin oleh Ibu Larasati. Lihat angka-angka itu baik-baik. Tanpa 15 miliar dariku, tanpa jaminan dariku, kamu dan keluarga terpandangmu itu sudah menjadi gelandangan sejak 3 tahun lalu. Kalian menggunakan uangku untuk membangun citra kelas atas, menggunakan uangku untuk hidup mewah,
menggunakan uangku untuk membiayai simpanan. Dan sekarang saat tambang emas ini memutuskan untuk tutup, menurutmu apa yang tersisa darimu? Apa yang mau kamu lakukan? Aku akan melakukan apa yang tertulis dalam perjanjian investasi. Pagi ini aku secara resmi telah mengirimkan pemberitahuan penarikan seluruh modal 15 miliar dari PT Cipta Jaya. Perintah pemblokiran rekening transaksi perusahaanmu juga sudah dikirim ke bank dengan alasan sengketa saham. Para mitra strategis yang kuperkenalkan padamu juga sudah menerima pemberitahuan pemutusan hubungan kerjasama dengan Cipta Jaya karena adanya indikasi pelanggaran etika bisnis. Perusahaanmu saat ini hanyalah sebuah bangka yang penuh utang dan pelanggaran kontrak. Kamu tidak bisa melakukan ini. Kalau kamu menarik modal sekarang, perusahaan akan bangkrut. Begitu banyak karyawan, begitu banyak proyek yang belum selesai. Kamu mau memojokkanku? Kamu wanita kejam, tidak punya hati nurani, kejam. Saat kamu dan ibumu merencanakan membuka brankas, berniat mencuri 300 juta uang tabungan persalinan dariku untuk membungkam pria bayaran bertato. Apa kamu merasa dirimu kejam? Saat kalian memojokkanku, memfitnahku membawa pria asing ke rumah demi melindungi reputasi busuk. Ibu Ratna, apa kamu merasa dirimu tidak punya hati nurani? Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Tanda tangani surat cerai ini. Terima kenyataan pergi dengan tangan kosong, aku akan meninggalkan bangkai PT Cipta Jaya untukmu selesaikan utang-putangnya. Jika kamu menolak, aku akan menuntutmu ke pengadilan ekonomi dengan tuduhan penipuan dan penggelapan. Pak Budi, saya sarankan Anda berpikir matang. Bukti niat Anda menarik uang tabungan tanpa persetujuan pemilik bersama telah kami catat secara notari. Kamera keamanan merekam seluruh tindakan Anda dan Ibu Ratna di rumah. Jika sampai ke pengadilan, Anda tidak hanya akan kehilangan semua aset, tetapi juga berisiko menghadapi tuntutan pidana. Menandatangani surat cerai dan perjanjian pembagian harta ini adalah satu-satunya jalan keluar Anda saat ini. Budi menatap nanar kertas-kertas di atas meja. Tangannya bergetar hebat, keringat membasahi keningnya yang pucat. Pengacara yang bersamanya tidak berani bicara sepatah kata pun karena ia tahu bukti baja yang disodorkan pengacara Hartono tak terbantahkan. Sifat pengecut Budi kembali terlihat jelas. Ia takut menghadapi pengadilan, takut dengan utang raksasa yang akan menimpanya. Semua ilusi kekuasaannya sebagai suami dan pria dalam keluarga telah saya hancurkan tanpa ampun. Ia gemetar mengambil pena, ragu sejenak, lalu dengan menggeretakkan gigi menandatangani surat cerai dan perjanjian aset. Tanda tangannya berantakan, mencerminkan kehinaan seorang pecundang. Selesai menandatangani, ia melempar pena ke meja, berdiri, matanya memerah menatap saya dengan kebencian. Tapi kebencian itu hanyalah senjata lemah dari seseorang yang telah dilucuti. Kamu akan menyesal. Keluarga Wijoyo tidak akan diam saja. Ayahku tidak akan pernah memaafkan penghinaan yang kamu sebabkan. Tunggu saja. Saya menyeringai dengan tenang membereskan berkas yang sudah ditandatangani dan memasukkannya ke dalam tas. Aku sangat menantikan apa yang akan dilakukan Bapak Suryo untuk menyelamatkan keluarga busuknya ini. Pulang dan uruslah perusahaanmu. Sore ini bank akan mulai menagih utang. Selamat tinggal mantan suamiku. Budi berbalik dan berjalan cepat keluar ruangan. Sosoknya limbung seperti mayat hidup. Saya duduk kembali di kursi, menarik napas dalam-dalam. Udara di ruangan masih dipenuhi aroma kopi, tetapi di dalam dada saya, perasaan bebas dan kuat membuncah. Babak pertama pertarungan hukum dan ekonomi telah selesai dengan gemilang. Saya telah secara resmi memutus semua pasokan keuangan, mendorong keluarga Wijoyo ke jurang kebangkrutan. Tapi saya tahu dengan gengsi dan kekuasaan tersembunyi seorang mantan pejabat seperti Bapak Suryo, perlawanan mereka akan lebih kejam dan hina. Pemirsa yang budiman, ketika pintu sebuah pernikahan tertutup, orang seringkali membawa luka di dalam jiwa. Bagi saya, hari keluar dari pengadilan dengan membawa surat cerai yang masih basah bukanlah hari yang suram, melainkan momen kelahiran kembali. Melihat kembali seluruh perjalanan yang telah lalu dari seorang wanita yang selalu berusaha sabar, demi menjaga apa yang disebut keharmonisan rumah tangga, hingga terpaksa bangkit menggunakan logika tajam dan supremasi hukum untuk menghancurkan topeng palsu keluarga Wijoyo. Saya sadar bahwa tidak ada yang bisa menyakiti Anda jika Anda tidak mengizinkannya. Kesabaran buta tidak pernah menjadi pelampung dalam hubungan yang beracun. Itu hanya memupuk keserakahan dan egoisme orang lain. Tragedi yang bermula dari lemari kayu jati hari itu telah merobek semua ilusi saya tentang keluarga terpandang. Itu menelanjangi kebenaran yang menyakitkan. Moralitas yang sering diceramahkan terkadang hanyalah kedok untuk menutupi nafsu hina dan kemunafikan. Ibu Ratna, Bapak Suryo, atau suami lemah saya, Budi, mereka tidak mewakili keluarga. Mereka mewakili kebusukan dari dalam. Tapi saya tidak membenci mereka. Sebaliknya saya berterima kasih.
Terima kasih atas kekejaman dan kelicikan mereka yang telah membangunkan singa yang tertidur di dalam diri saya, memaksa saya membuang kelemahan dan ketergantungan emosional untuk mengangkat senjata membela diri. Melalui kisah ini, pelajaran paling berharga yang ingin saya bagikan, terutama kepada para wanita di luar sana, adalah jangan pernah menukar kemandirian Anda dengan kedamaian palsu. Di masyarakat modern, seorang wanita benar-benar berharga ketika ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri, baik secara finansial maupun mental. Uang hasil keringat Anda adalah suara Anda, perisai terkuat yang melindungi Anda dari intrihungan. Jika hari itu saya tidak mandiri secara finansial, jika saya tidak memahami hukum untuk memasang jaring bagi mereka yang ingin merampas aset saya, mungkin sekarang saya sudah menjadi orang yang tidak punya apa-apa, dicap buruk oleh masyarakat. Kita sering diajarkan bahwa wanita harus berkorban, harus sabar. Tetapi pengorbanan hanya berarti jika diberikan kepada orang yang menghargainya. Bagi mereka yang menganggap Anda sebagai alat atau tambang emas, semua kelonggaran Anda adalah bunuh diri. Jangan ragu menggunakan hukum untuk melindungi hak-hak Anda. Hukum bukanlah sesuatu yang kering dan jauh. Ia adalah pedang keadilan, perisai bagi para korban. Mengumpulkan bukti, merekam suara, memeriksa mutasi rekening, atau meminta bantuan pengacara bukanlah tindakan kejam, melainkan pembelaan diri yang sah dari kepala yang dingin. Ingatlah, selalu menjadi baik bukan berarti lemah dan berlapang dada bukan berarti membiarkan orang lain menginjak-injak martabat Anda. Perjalanan dari seorang menantu yang pasrah, dipaksa masuk ke dalam cetakan adat kuno, menjadi seorang wanita yang kuat cerdas yang dengan tangannya sendiri, mengungkap kejahatan dan merebut kembali seluruh asetnya. Adalah perjalanan yang penuh keringat dan malam-malam tanpa tidur. Saya pernah takut, pernah bingung saat menghadapi ancaman dan kampanye kotor. Tapi kemudian saya sadar kegelapan hanya bisa diusir oleh cahaya kebenaran. Bukti baja, transparansi dan semangat supremasi hukum telah membantu saya membalikkan keadaan, membuat mereka yang mengaku sebagai keluarga terpandang saling mencabik-cabik di depan pengadilan. Mereka menggali kuburan mereka sendiri dengan keserakahan dan penipuan yang hina. Kini saat berdiri di balkon apartemen, Penus menatap kota yang berkelip. Saya menarik napas dalam-dalam, merasakan sepenuhnya rasa kebebasan dan kedamaian. Langit yang damai bukanlah sesuatu yang diberikan orang lain, melainkan sesuatu yang harus Anda ciptakan sendiri melewati badai untuk meraihnya. Masa lalu telah tertutup seperti bab buku yang menyedihkan, tetapi masa depan di depan jauh lebih cerah dan luas. Saya telah belajar untuk mencintai diri sendiri, menetapkan batasan, dan tidak pernah berkompromi dengan kejahatan. Pemirsa yang budiman, kita semua adalah sutradara bagi hidup kita sendiri. Jangan biarkan siapapun memaksa Anda masuk ke dalam skenario yang gelap dan penuh air mata. Jika hidup memberimu lemon yang pahit, gunakan kecerdasan dan ketangguhan untuk membuatnya menjadi limun yang manis. Semoga kisah saya hari ini tidak hanya memberikan Anda momen-momen yang mendebarkan dan dramatis, tetapi juga meninggalkan perenungan mendalam tentang nilai diri, cara bersosialisasi, dan kekuatan wanita modern. Jika cerita ini menyentuh perasaan Anda atau jika Anda melihat sebagian dari diri Anda atau orang di sekitar Anda di dalamnya, silakan tinggalkan suka, bagikan pemikiran Anda di kolom komentar, dan jangan lupa untuk berlangganan saluran agar kita bisa terus bersama dalam kisah-kisah kehidupan yang mendalam berikutnya. Setiap interaksi dari Anda adalah sumber motivasi yang besar bagi saluran Asmara dalam Dusta untuk terus menghadirkan konten yang lebih berharga. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita ini sepenuhnya. Semoga Anda selalu bisa menjaga kepala dingin di tengah badai, hati yang hangat untuk mencintai orang yang tepat, dan selalu memiliki ruang kedamaian yang cerah untuk diri sendiri. Yeah.